Roh rubah tahap fondasi. Beraninya kau bertingkah sok jagoan padaku. Kau mencari mati. Masih mencoba bersikap jagoan padaku, ya? Ayolah, akan kuru. Haha. Hanya itu saja, sampah tak berguna. Satu pukulan mematikan. Langsung tewas di tempat. Tampaknya, sistem tersudah. Kilu Arko. Bukankah kau bilang aku bisa membunuh Kaisar Agung seketika? Kok aku bahkan tidak bisa mengalahkan tahap fondasi? Roruba. Henggena, aku lupa menyebutkan. Masalahnya adalah, kau hanya punya kemampuan untuk membunuh Kaisar Agung seketika. Itu tidak berlaku pada siapapun dari alam lain. Kenapa kau tidak memberi le biawak? Lelahar. Lelahar. Begitu panik, apa mau dari Lelahar. 3 klan agung sekte tak terbatas menyerang kuil bayangan. Sekelompok semut berani menyerang. Kuil bayangan milikku, berapa banyak Kaisar Agung yang mereka bawa? Tidak ada Kaisar Agung sama sekali. Tingkat kultivasi tertinggi mereka. Hanyalah alam, sing pankak. Aku hanya bisa melawan orang di alam Kaisar. Aku tidak bisa melawan siapapun dari alam lain. Sekelompok hama. Mereka bahkan tidak layak mendapat perhatian. Kalian berdua urus itu. Lelahar, ketua sekte dan aku tidak sekuat mereka. Kami tidak punya pilihan lain selain meminta. Leluhur, tolong bertindak. Tidak mungkin. Kalian berdua bahkan tidak bisa mengalahkan mereka jika aku bertindak. Aku akan langsung terbunuh. Lagi pula, aku sama sekali tidak punya kultivasi sekarang. Bahkan seekor rubah pun bisa membunuhku. Hidup berharga. Kabur adalah hal yang terhormat. Kalian berdua. Carikan aku tumpangan. Untuk apa kau menatap? Carikan aku tumpangan. Sekarang. Saya mengerti. Leluhur sedang menyiapkan tumpangan untuk menghadapi pertempuran. Berhenti mengobrol dan cepatlah. Lelahar. Ini artefak sihirku, Tandu Awan Ungu, Sileken Duduk. Ya Tuhan, tolong aku. Tolong pastikan murid-muridku ini mengantarkanku pergi dengan selamat. Guru Agung lupa, keluarlah, lawan aku sampai mati. Kayuarlah. Guru Agung lupa ada di sini. Kalian semua, pergi segera, dan kalian mungkin akan diampuni dari kematian. Aku mencoba kabur. Aku di sini bukan un truc Gaddafi pertempuran. Lelahar, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sudah lama sejak aku bergerak. Merasa sedikit bersemangat. Apa kau dengar itu? Guru Agung lupa kita berkata. Dia akan segera mengamuk membunuh. Kenapa kalian semua tidak menyerah sekarang? Apa kau ingin aku mati lebih cepat? Meskipun reputasi Guru Agung lupa telah menyebar selama 300 tahun, kami belum pernah melihatnya bertindak. Menurutku, kau tak tersembuhkan. Umurmu hampir habis. Jika kau tindak patuh, kami bahkan mungkin membiarkanmu mati secara alami. Leluhur kami telah lama mencapai alam Kaisar. Membunuhmu semudah membalik telapak tangannya. Bagaimana jika dia berada di alam Kaisar? Dia hanyalah anjing tua yang sekarat. Tepat sekali, Kiel Bayangkan diserang. Namun dia belum mendapatkan keadilan untukmu. Dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Pria macam apa yang bersembunyi di tandu? Henchcut yang bersembunyi dalam temperangnya. Kau, bagaimanapun, memiliki daya tarik yang cukup. Mengapa mengikuti bajingan pengecut ini? Mengapa tidak bergabung dengan keluarga Sengku sebagai pasangan kultivasi? Beraninya kau, di depan leluhur kami, menghina sang santa kami? Kau mencari mati. Hanya cultivator alam sesi tengga. Namun kau mencoba mengajari ikan berenang di depanku? Bukankah leluhurmu mencapai alam Kaisar dan menjadi Kaisar Agung? Bagaimana dia bisa melihat murid-muridnya terluka dan tetap tak tergoyahkan? Hei, kalian bertarung? Jangan seret aku ke dalamnya. Lelahar, ketua sekte dan aku bukan tandingan mereka. Tolong, bertindaklah. Kuil bayangan kami, kapan sampai seperti ini? Sampai keadaan seperti ini, si kelompok makhluk Krome juga butuh aku untuk bertindak? Leluhur, Anda benar memarahi kami. Kirana, mari kita tunjukkan kekuatan kita. Jangan mengecewakan leluhur. Aku picik. Aku tidak mengerti maksud mendalam leluhur yang tidak ingin bertindak. Hei, sudah selesai bicara? Tunjukkan sedikit urgensi. Kalau kau lupa, 3 keluarga agung sekolah tak terbatas sedang menyerang kuil bayangan. Tidak menganggap kami sama sekali. Itu membuatku gerap. Ablitwa, Kiliar sini. Mari kita bertarung sampai mati. Maksudmu apa? Kenapa mereka tiba-tiba ingin melawanku sampai mati? Aku tidak melakukan apa-apa. Tepat sekali. Ablitwa, kau sudah kelewatan. Beraninya kau meremehkan kami. Jika kita gentar dan tidak berani membalas, bagaimana kita akan menghadap murid sekte kita di masa depan? Mari kita semua lepaskan kekuatan kita. Kultivasi kita akan menyatu dan kita pasti akan menghancurkannya menjadi debu. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka semua mengeroyokiku? Apa mereka tidak punya kehormatan? Aku bahkan tidak bisa mengalahkan pemimpin mereka. Seperti yang diharapkan dari kekuatan kultivator, alam Seng Puncak. Betapa mengerikan. Apa yang perlu dicari? Guru Agung lupa kita memiliki kekuatan seorang Kaisar Agung. Kultivasi seperti itu, dia bisa menahannya dengan satu jat. L'un d'un Jiaku. Lelahar, kami tidak bisa bertahan lebih lama. Kerak-keratwa, jika kau tidak bertindak sekarang, mereka pasti akan mati. Hahaha. Celui qui n'a pas calou mereka. Kaki. Jangan sampai kram. Paling parah,
Aku akan mati. Memangnya aku takut apa? Getaran kakinya saja sudah cukup untuk mengalahkan kita. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Kalian semua duluan saja. Aku akan menjaga bagian belakang. Sichua Harun, bukankah kau selalu ingin menantang Guru Agung lupa bertanding beberapa ronde? Kau duluan saja, dan aku akan menyusul setelahnya. Oh, bukan begitu. Bukan berarti aku takut bertindak. Kekuatan yang kami bertiga, Peruzan lepaskan, berada di alam suci puncak. Memang benar. Aku bahkan tidak bisa merasakan cultivation-nya, dan aku tidak tahu kedalaman kekuatannya. Mungkinkah rumor yang beredar di dunia kultivasi itu salah? Dia sama sekali tidak sakit parah. Dia benar-benar memiliki kekuatan Kaisar Agung. Sepertinya orang-orang ini berpikir, aku memiliki kultivasi Kaisar dan tidak berani bertindak gegabah. Mereka yang mengganggu kuil bayangan. Mati. Lalu kenapa jika kau seorang Kaisar Agung, kami bertiga adalah alam suci puncak? Dan kami punya begitu banyak murid. Kau pikir kami takut padamu? Kua Mayonggina. Kau bahkan tidak layak mendapat perhatian. Lupa, kau berjingin cua. Bahkan jika kau telah mencapai alam Kaisar, kau tidak tak terkalahkan. Tepat sekali. Tidak hanya ada satu Kaisar Agung di dunia kultivasi, 3 keluarga Agung kami. Semuanya memiliki leluhur Kaisar Agung yang memimpin mereka. Kau juga punya Kaisar Agung? Sekarang takut kan? Terlambat. Kami memohon ketiga leluhur kami untuk muncul. Ternyata, 2 Kaisar Guntur dan Tetua Pan dan Tetua Li memiliki kultivasi Kaisar Agung tahap menengah dan dikenal sebagai 2 Kaisar Guntur dan Api. Sichua Harun sedikit lebih 5, tapi dia masih seorang Kaisar setengah langkah yang kuat. Aku tidak percaya. Mereka benar-benar punya Kaisar Agung yang memimpin di sini. Ditambah lagi, dengan semua murid sekte dalam ini, aku khawatir. Halyuang kita hari ini tipis. Leluhur. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Hahaha. Ini bagus sekali. Inilah yang persis kuharapkan. Apa yang harus dilakukan? Yah, tentu saja. Aku akan memusnahkan mereka. Hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kalian semua. Sudah kubilang. Kau bocah kurang ajar. Beraninya kau mengoceh omong kosong yang begitu sombong dan menyinggung kami. Kau mencari Mereka yang mencapai alam Kaisar Agung berusia lebih dari 10.000 tahun. Kau terlihat baru 1.000 tahun dan sama sekali tidak memiliki kultivasi. Sampah tak berguna. Dan kau masih berani menyebut dirimu Kaisar Agung. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan teror kultivasi Kaisar Agung. Aura kekaisaran yang begitu kuat, bahkan aku, yang berada di alam suci awal, tidak bisa menahan diri untuk ingin berlutut. Kau, Sempetak Bergana Tampa Kultivasi, benar-benar menahan aura kekaisaranku? Sepertinya anak ini punya sesuatu yang luar biasa padanya. Jika kau berlutut sekarang dan memohon belas kasihan kami mungkin akan menunjukkan sedikit kelonggaran karena telah menyinggung kami dan mempermalukan 3 keluarga dari sekte tak terbatas. Kami bahkan mungkin akan bersikap lunak padamu. Hanya Kaisar Agung. Aku bisa menghancurkan mereka dengan jentikan tangan. Menghancurkan mereka dengan jentikan tanganmu? Lupa, kau berjingin cua. Apakah kau menderita deviasi kultivasi dan kehilangan akal sehatmu? Kalian tikus. Beraninya kalian bertindak begitu kurang ajar di depan kami? Cepat, minggir. Aku akan menghancurkan tulang anak ini menjadi debu dan mencabiknya menjadi jutaan keping. Mundur. Leluhur. Kalian berdua, mundur. Leluhur. Main dure. Saatnya berburu. Sudah dimulai. Dasar bocah, kemarilah dan mati. Aku akan menghadapi 10 orang dari kalian. Sampong, Tetua Pan adalah yang nomor 1 di sekte tak terbatas. Kaisar Agung. Dengan kami berdua bekerja sama, kami bisa meratakan seluruh dunia kultivasi dan kau tidak lebih dari sampah tak berguna, tanpa kultivasi sama sekali. Beraninya kau berseru begitu sombong di depan kami? Kau tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Karena kau mencari mati, kami akan mengabulkan keinginan. Aura kekaisaran yang begitu kuat. Apakah ini kultivasi Kaisar Agung nomor 1 dari sekte tak terbatas? Kultivasi Kaisar Api ini benar-benar mendalam. Aku khawatir bahkan leluhur. Tidak. Lihat, leluhur bahkan belum mengedarkan sedikit pun energinya menghadapi niat membunuh yang begitu kuat. Dia benar-benar bisa tetap diam tak bergerak. Untung kedua orang ini adalah Kaisar Agung sungguhan. Kalau tidak, hidupku pasti sudah berakhir. Ini adalah serangan mematikan dari 2 Kaisar Guntur dan Api. Leluhur, cepat mundur. Sesuai dugaan dari 2 Kaisar Guntur dan Api, kekuatan seperti itu bahkan Kaisar Agung tahap menengah mungkin tidak akan bisa menahannya. Hahaha, Guru Agung lupa Anda. Baru mencapai alam Kaisar Agung 300 tahun yang lalu. Paling banter, dia hanya Kaisar Agung tahap awal. Dia mungkin sudah mati bahkan tanpa meninggalkan mayat yang utuh. Leluhur Anda, dia sudah terbakar menjadi mayat hangus. Kenapa kau tidak segera mengambil mayatnya? Pergi ambil mayatnya. Hahaha. Leluhur. Hanya itu? Tidak mungkin. Kau terkena langsung serangan mematikan kami. Bahkan jika kau berada di alam Kaisar Agung Puncak, tidak mungkin bisa sepenuhnya tanpa cedera. Oh, kau tahu apa? Aku benar-benar kehilangan sehelai rambut. Kaisar Agung. Di depanku, semuanya. Le mât menyedihkan. Haha. Menurutku, anak ini memiliki harta karun kekaisaran langka. Itulah satu-satunya cara dia bisa menahan pukulan mematikan itu. Jadi begitu, mari kita lihat berapa banyak serangan. Harta karun kekaisaranmu itu bisa tangkis. Itu sebenarnya metode kultivasi tertinggi tetua satria. Terakhir kali aku melihatnya adalah 1000 tahun yang lalu. Seni pembakaran sembilan matahari. Guntur 8 penjuru. APA. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Silakan, lanjutkan, kalian berdua. Bagaimana ini mungkin?
Serangan mematikan yang begitu kuat. Aku merasa kewalahan bahkan dari sini, dan dia benar-benar mematahkannya dengan bersin. Leluhur sangat menakutkan. Kultivasinya bahkan lebih kuat daripada dua kaisar guntur dan api. Lebih dari itu, kultivasi leluhur mungkin sudah lama melampaui alam Kaisar Agung. Kau. Siapa sebenarnya kau? Siapa aku? Bukankah aku yang kalian sebut anjing tua yang tidak bisa diselamatkan lagi? Sepotong sampah tak berguna tanpa kultivasi? Tikus yang menyamar sebagai Kaisar Agung? Ayolah, terimalah gerakan dari tikus ini. Kakek mendorong gerobak. Dua kaisar guntur dan api, bagaimana mereka bisa dimusnahkan menjadi debu dan asap seketika? Mustahil, ini benar-benar mustahil. Sejauh mana kultivasinya telah menggapai. Tepatnya, bahkan dua kaisar guntur dan api yang terkenal benar-benar tumbang begitu saja, hanya dengan satu serangan santai. Sang Guru Agung membunuh dua kaisar agung. Tidak heran Sang Guru Agung setelah mencapai alam Kaisar Agung. Tidak pernah Kellyur dari penggasingannya. Seorang petarung dengan tingkat kultivasi setingkat dia, pada dasarnya adalah kekuatan penghancur dunia. Sang Guru Agung terlalu luar biasa. Yang lebih mengerikan lagi adalah, dia baru berusia 1000 tahun. Jaga sikapmu. Apakah ada orang lain yang tidak yakin? Guru Agung lupa. Kami para junior tidak bermaksud menyinggung Anda. Peristiwa hari ini hanyalah kesalahpahaman. Kami akan segera pergi dari sini. Tolong Guru Agung, ampuni klan Pan kami dari sekte tak terbatas. Guru Agung, klan Harun kami ditipu untuk datang ke sini oleh klan Pan dan klan Li. Tolong ampuni klan Harun kami. Guru Agung. Guru Agung, para kaisar agung telah tewas. Mengapa kita tidak memasukkan mereka, Samuel Sikalias, untuk memberi contoh bagi mereka? Benar, bunuh mereka. Biarkan mereka tahu konsekuensi dari menyinggung kuil bayangan kami. MHM. Begini, seorang kultivator itu harus, kau tahu, tetap murni. Mengapa harus terus-menerus membunuh orang? Dua kaisar guntur dan api sudah mati. Jadi biarkan saja mereka pergi, oke? Kau dengar itu? Guru Agung lupa kami baik kuat maupun penyayang. Dia menganggap itu di bawah martabatnya untuk berdebat dengan Anda. Terima kasih Guru Agung. Namun, Anda menyerang kuil bayangan kami, menghancurkan gerbang utama kami, dan melukai murid-murid kami. Anda tidak bisa lolos dari hukuman yang pantas Anda terima. Serahkan jiwa kehidupan Anda dan tunduk pada kuil bayangan kami untuk menghindari kematian. Benar. Murid-murid kill bayangan kami menderita kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya perlu dibangun kembali. Kami membutuhkan mereka sebagai budak untuk pemulihan. Guru Agung, bagaimana pendapat Anda? Kenapa kalian semua melihatku? Seluruh hal, serahkan jiwa kehidupanmu. Ini, Bukan ideku. Guru Agung. apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Apa kalian dengar itu? Guru Agung kita berkata bahwa mereka yang menyerahkan jiwa kehidupan mereka untuk menjadi budak akan lenyap menjadi debu dan asap. Ada kaisar setengah langkah terbaring di sana. Jika aku membuatnya marah, apa yang akan kulakukan? Aku hanya bisa melawan kaisar agung. Aku tidak bisa melawan kaisar setengah langkah. Saya bersedia menyerahkan jiwa kehidupan saya. Saya juga bersedia. Bagaimana dengan 3 kepala keluarga dari sekte tak terbatasmu? Jika kalian bersedia bergabung, jangan kill bayangkan kami sebagai pada. Aku bisa mengampuni nyawa kalian. Guru Agung, jangan repot-repot memohon pada Guru Agung kita. Bahkan dia, kaisar setengah langkah itu, harus menjadi budak kuil bayangan kita. Sudah kubilang, cukup. Jika kalian terlalu memaksa mereka dan mereka memberontak, aku tidak bisa mengalahkan mereka. Dan kemudian kita semua akan celaka. Ini sudah keterlaluan. Guru Agung lupa. Bagaimana jika Anda memang membunuh 2 kaisar guntur dan api? Anda sangat menghina orang tua ini. Sehingga meskipun saya kehilangan nyawa, saya akan melawan Anda. Selesai. Selesai. Mereka benar-benar memberontak. Aku tamat. Kali ini aku tamat. Mereka masih berani berjuang dalam sekret mereka? Tidak apa-apa. Guru Agung akan bertindak. Karena Anda begitu bertekad untuk mati, Guru Agung, kabulkan saja keinginannya. Aku akan kabulkan keinginannya. Tentu saja. Kalian berdua bersenang-senang mengipasi api, kan? Siapa peduli aku hidup atau mati? Citra, kemarilah di sampingku. Oh, saya mengerti. Tetua Harun, Kaisar setengah langkah, Guru Agung ingin membimbing kita untuk melawannya demi meningkatkan kultivasi kita. Gadis itu bisa diajari. Saya tidak menyangka Anda akan memahami niat Guru Agung secepat. Saya, Ketua Sekte, Anda mengajar dengan baik. Berhenti mengobrol dan kemarilah. Bisakah mereka menang? Guru Agung, aku di alam sen tengah, Citra di alam sen awal, dan Tetua Zheng adalah setengah kaisar. Kita benar-benar tidak bisa menang. Tapi dengan bimbingan Anda, Guru Agung, kami yakin. Siapa yang memberimu kepercayaan diri buta ini? Sekarang aku benar-benar akan terbunuh oleh kalian berdua dalangku. Orang tua ini akan melawanmu sampai mati. Wah, tunggu dulu. Begini, aku tipe orang yang lebih suka membujuk orang dengan kebajikan. Kau tahu? Jadi, karena Anda tidak mau tunduk pada kuil bayangan dan menyerahkan jiwa kehidupan Anda, maka aku tidak akan memaksa Anda. Bawa orang-orang on dan pergi là. Anda tidak akan menyerang. Dia mengampuni saya? Apakah Anda memandang rendah orang tua ini? Bahkan jika aku hanya setengah kaisar agung, aku masih ingin bersaing denganmu. Kawan, jangan begitu impulsif. Oke, beraninya aku memandang rendah Anda. Tetua Zheng, Anda salah paham. Yang kumaksud adalah, Tidak perlu kata-kata lagi. Seorang cendekiawan bisa dibunuh, tapi tidak dihinakan. Lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam rasa malu. Ini tidak baik. Dia akan menerobos ke alam kaisar agung. benar-benar ada hal sebagus ini? Hahaha. Surga menolongku. Yang kumaksud adalah, kau hanyalah seorang setengah kaisar. Kau benar-benar tidak layak melawan aku. Hahaha, ini petir surgawi 9 ungu. Guru Agung telah mencapai alam kaisar agung. Guru Agung lupa. Aku akan melawanmu sampai mati.
Kau ingin melawan aku sampai mati? Kalau begitu cepatlah menjadi Kaisar Agung. Aku akan menunggumu. Guru Agung, jangan memprovokasinya lagi. Jika Anda tidak bertindak sekarang, dia benar-benar akan menjadi Kaisar Agung. Aku hanya melawan Kaisar Agung. Memprovokasinya lebih banyak? Baiklah, aku akan memberinya semua provokasi yang bisa dia tangani. Aku sudah menjadi Kaisar Agung. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa menandingiku. Guru Agung, hati-hati. Sekarang, Guru Agung tidak punya peluang bertahan hidup. Begitu Guru Agung lupa mati, mari kita lihat betapa sombongnya. Kalian para semut kecil itu. Aku akan mencabik-cabikmu. Guru Agung, Seni gunturku sudah memiliki kultivasi tingkat Kaisar Agung. Bagaimana kau bisa sama sekali tidak terluka? Kau pikir kau bisa menyakiti aku? Kau bahkan berada di level mana? Tidak. Ini mustahil. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bukankah kau sangat sombong barusan? Ayo, serang kami. Saat Guru Agung kami menyerang, Tetuajang dimusnahkan menjadi debut dan ASAP. Ayo, akan kuajarkan padamu apa itu petir yang sesungguhnya. Tetua Zheng baru saja mencapai alam Kaisar dan langsung dihancurkan dalam satu gerakan. apakah aku bermimpi? Dia membunuh 3 Kaisar Agung. Mustahil. Aku tidak percaya. Aku benar-benar tidak percaya. Guru Agung, apakah kau benar-benar baru saja memusnahkan Tetuajang dalam satu gerakan? Kau benar-benar luar biasa. Dengan Guru Agung di sini, aku ingin melihat siapa yang berani menjadi musuh kuil bayangan kami mulai sekarang. Selamat pengguna, kau berhasil membunuh 3 Kaisar Agung. Hadiah sistemmu telah diberikan. Silakan periksa. Adiaraji? Leluhur, kau sungguh luar biasa. Bisakah kau memberiku bimbingan kapan-kapan? Citra, kita bisa bicara soal bimbingan nanti. Aku ingin melihat tikus-tikus dari sekte tak terbatas ini masih berani melawan. Sudah berakhir. Dia tidak akan melepaskan kita. Pergi, kabur. Lari, cepat. Mencoba kabur? Kau pikir kau mau kemana? Aku akan bantu ketua sekte. Ashui. Kalian berdua, jangan bikin masalah. Aku tidak bisa mengalahkan ketiganya. Berhenti. Guru Agung lupa, apakah kau benar-benar akan memusnahkan kami semua? Kau telah membunuh 3 Kaisar Agung dari kami dan memenjarakan jiwa-jiwa kehidupan murid-murid kami. Apakah kau akan menganiaya kami begitu tanpa henti? Tanpa memberi kami jalan keluar? Guru Agung lupa. Jika kau akan menyelamatkan hidup kami bersedia tunduk padamu, menawarkan semua metode kultivasi kami, dan semua harta karun kami yang tiada tara. Omong kosong, jika aku membunuh kalian, semua ini akan menjadi milik kuil bayangan kami. Tepat sekali. Dengan leluhur kita di sini, siapa di antara kalian yang berani tidak patuh? Kumohon kalian berdua, berhenti bicara. Ketiga orang ini sudah diambang keputusasaan. Jika commanderont mereka le bijou, mereka akan memberontak lagi. Bayu. Kalau kau bisa memaafkan, kau harus melakukannya. Kota U, biar quand mereka pergi. Leluhur, melepas harimau kembali ke gunung akan menyebabkan masalah tanpa arti. Citra, kau tidak mengerti saja. Jiwa-jiwa kehidupan murid-murid ini, semuanya ada dalam genggamanku. Melepaskan kategori musuh yang kalah ini. Terus kenapa? Mereka semua sendirian tidak layak disebut. Ketika saatnya tiba, kita akan menggunakan murid-murid ini untuk menyerang sekte tak terbatas. Kita akan gunakan tombak mereka sendiri, melawan perisai mereka sendiri. Lalu, seluruh sekte tak terbatas akan menjadi milik kita. Aku mengerti. Seperti yang diharapkan, Guru Agung, rencanamu sungguh berpandangan jauh. Daripada membunuh ketiga kepala keluarga ini, lebih baik menganeksasi sekte tak terbatas dan menyebarkan ketenaran kuil bayangan kita. Menganeksasi sekte tak terbatas? Apa-apaan? Bagaimana ini bisa berubah menjadi kampanye penyemangat? Untuk menganeksasi sekte tak terbatas, bukan itu maksudku sama sekali. Guru Agung lupa. Kau delusional jika berpikir kau bisa menelan seluruh sekte tak terbatas. Aku tahu kau tidak akan baju debek untuk membiarkan kami pergi. Aku tidak. Mereka hanya bicara omong kosong. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Lajukila. Kita berdua adalah murid Guru Arya. Guru Arya juga tidak akan melepaskanmu. Kawan-kawan. Tenanglah, sedikit. Jangan gegabah. Leluhur, ketiga bajingan ini, semuanya adalah musuhmu yang telah kau kalahkan. Tetapi Guru Arya itu, dia sudah mencapai alam Kaisar Agung. Kultivasinya sangat mendalam. Ada Kaisar Agung? Nah, itu kabar baik kalau begitu. Aku bisa membiarkan kalian pergi. Kalian bisa kembali dan mengadu tentangku sesukamu. Silakan kembali dan cari balas dendam. Silakan. Leluhur memang perkasa. Seperti yang diharapkan, Guru Agung, rencanamu sungguh berpandangan jauh. Kau ingin menanam Keluar, para ahli tersembunyi sekte tak terbatas, dan kemudian menelan mereka seluruhnya dalam satu serangan. Guru Agung, kau sungguh luar biasa. Guru Agung lupa. Jangan terlalu sombong. Jangan pikir bahwa di seluruh dunia kultivasi, kau tak terkalahkan. Kita lihat saja nanti. Ayo. Pergi. Semua yang saya katakan benar-benar nyata. Saya memohon kepada ketiga-tiga tua sekte untuk turun gunung dan mencari Catalan untuk kami. Guru Agung lupa membunuh instan 3 Kaisar Agung dalam satu serangan. Kekuatannya tidak boleh diremehkan dan dia dengan kurang ajar melihat Anda kembali jelas menunjukkan bahwa dia tidak menghormati sekte tak terbatas kami. Sekte tak terbatas dengan aliansi penjelajah jalan mendukung kami tidak bisa dipermainkan oleh siapapun. Tapi tidak ada dari kami yang sebanding dengan Guru Agung lupa. Terlebih lagi, dari 3 keluarga agung sekte tak terbatas kami. Jiwa kehidupan sebagian besar murid masih terperangkap di Kill Bayangan. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Kalau begitu kita akan mencoba kesopanan sebelum pertempuran. Kita akan membawa hadiah, pergi ke sektenya, meminta maaf, dan membuat perbaikan. Psikologis member Dehu, aliansi penjelajah jalan. Kalian bertiga, cepat pergi ke sekolah 7 bintang dan undang Guru Arya kalian. Ya. Sistem tersudah. Izinkan saya bertanya sesuatu. Pengguna aslinya sudah membunuh instan 90 Kaisar Agung. Saya membunuh instan 3.
Totalnya jadi 93. Jadi, jika saya membunuh instan 6 Kaisar Agung lagi, Seiya akan menyelesaikan tugas sistem. dan kembali ke dunia asal saya, maka saya akan mendapatkan 10 miliar rupiah dan 10 tambang emas sebagai hadiah. Bukan? Itu benar. Hadiah yang Anda berikan terakhir kan? Adia system itu. Un tu kappa? Ini adalah pil kenaikan. Jika ada yang meminumnya, tidak peduli level mereka saat ini, mereka bisa naik ke tingkat kaisar. Anda punya sesuatu sebagus ini. Kenapa tidak bilang lebih awal? Jika saya meminumnya, bukankah saya akan tak terkalahkan? Jika pengguna meminumnya, Anda akan langsung meledak dan mati. Si. Jika Anda menunggu lebih lama untuk memberitahu Seiya. Saya akan melakukan pembakaran spontan untuk Anda, seperti kembang api. Itu pasti indah. Leleher. Guru Agung. 3 tetua dari sekte tak terbatas telah tiba. Ketua sekte mengundang Anda untuk segera datang. Begitu sopan, 3 Kaisar Agung lagi telah datang untuk menyerahkan kepala mereka kepadaku. Ayo pergi. Ikutlah dans Gonku, dan aku akan memusnahkan mereka. Guru Agung sangat mendominasi. Saya suka itu. Leleher. Cepat, kultivasi ketiga orang ini, semuanya di atas tingkatku. Oh, Leleher, kau datang di waktu yang tepat. Ketiga orang ini adalah tetua pertapa dari sekte tak terbatas. Mereka sengaja datang hari ini. Untuk menawarkan permintaan maaf mereka. Namun, murid ini merasa mereka datang tidak dengan leluhur. Hati-hati. Mereka datang tidak dengan damai. Ya? Ya, Kalau begitu hari ini, aku akan menyembuhkan penyakit mereka. kau Guru Agung lupa? Senang akhirnya bertemu denganmu. Sangka, seorang pemuda tanpa kultivasi sama sekali. Dan kau bilang dia Guru Agung lupa? Tetua Agung, kau mungkin bisa mentolerirnya. Tapi aku tidak bisa. Kami sudah datang untuk meminta maaf. Dan kau membiarkan seorang bocah kurang ajar meniru Guru Agung lupa? Kau sudah kelewatan. Kau berani menyerang duluan? Aku akan membunuhmu instan sebentar lagi. Beginikah caramu meminta maaf? Sepertinya bagiku kau berniat datang hari ini dan tidak kembali. Kau. Tetua ketiga punya emosi yang membara. Tolong lebih pengertian. 3 klan agung sekte tak terbatas membuat kuil bayanganmu marah karena kesalahpahaman. Kami, sebagai tetua, juga tidak luput dari kesalahan. Begitu banyak. Setidaknya 30.000 batu roh, kan? Ya, ini cukup untuk pendapatan 10 tahun kuil bayangan kami. Baturo? Apa gunanya batu roh bagiku? Aku tidak bisa memakan atau meminumnya. 30.000 batu roh. Aku kagum koku ke berani. Untuk menawarkannya sebagai permintaan maaf. Batu roh ini lebih dari cukup untuk membeli kuil bayangan. Kau benar-benar meremehkannya. Bukankah keinginanmu sedikit terlalu besar? Pemuda ini sungguh luar biasa. Orang biasa akan melihat batu roh ini dan langsung menyerah. Namun dia tidak bergeming. Karena Guru Agung lupa merasa jumlahnya kurang, maka aku akan mengambil lebih banyak. Tetua rembulan, ini bukan soal berapa banyak batu roh. Ini karena Guru Agung lupa sudah mencapai alam Kaisar Agung. Batu roh tidak berguna baginya. Heh. Kakek tua ini cepat paham. Biar aku beritahu. Jika kau tidak memberikan, Adia yang memuaskan hari ini. J'en pense à la quand aku jika aku marah. Guru Agung lupa, tolong lihat. Secara kebetulan, aku mendapatkan ayam ini. Aku ingin menyiapkannya sebagai hidangan lezat untuk dibagikan denganmu. Bagaimana menurutmu? Orang tua ini ternyata baik hati. Dia bahkan membawakanku ayam panggang. Tunggu sebentar. Apakah ada yang salah dengan ayam ini? Apa artinya ini? Meminta maaf padaku dengan ayam? Serius? Apa kau menganggapku pengemis atau semacamnya? Jangan panik. Ini bukan ayam biasa. Ini adalah burung cermilion 1000 tahun. Burung vermilion 1000 tahun ini adalah item suci yang disediakan khusus oleh aliansi penjelajah jalan. Ini tak ternilai harganya. Guru Agung, kau mungkin tidak menyadarinya. Tetapi ketika burung jermilion 1000 tahun ini dimasak menjadi hidangan lezat, nilainya sebanding dengan harta karun kekaisaran tingkat menengah akhir. Hahaha, tiga techua terlalu baik. Untuk menawarkan hadiah yang begitu besar. Haha, Guru Agung, tolong segera terima. Sepertinya ayam ini terasa enak. Bahkan Bima pun tergiur melihatnya. Seharusnya tidak ada masalah lagi kalau begitu. Karena kau bilang tidak mungkin menolak ramahan seperti itu. Maka tidak sopan bagi kami untuk menolak. Sup ayamnya sudah datang. Ayo. Minum sup ayamnya. Ini. Wow, baru mencium baunya saja. Aku merasa kultivasiku akan segera menerobos. Benar sekali. Daging burung vermilion ini sungguh luar biasa. Hanya 1 gigitan. Dan aku merasa kultivasiku akan segera naik. 2 alam penuh. Tarik beberapa kursi. Kau dan Citra bisa makan bersama. Aku tidak berani. Tingkat kultivasi ketua sekte dan aku tidak cukup tinggi untuk menanganinya. Guru Agung, izinkan aku mengambilkanmu sepotong daging. Kuharap kau bisa memaafkan tindakan gegabah murid-murid sekte tak terbatas kami. Aku persembahkan sayap ini untukmu, Guru Agung. Kuharap kau bisa memaafkan ketidaksopanan kami sebelumnya. Kalau begitu aku akan menyendokkan Guru Agung. Semangkak sap. Mereka membuatku terlalu malu bahkan untuk melayani diriku sendiri. Burung vermilion adalah binatang, roh yang pemangkas. Energi internal yang dikandungnya setelah direbus sangatlah besar. Bahkan Kaisar Agung tahap menengah akan merasa sulit untuk menahannya. Pemuda ini sudah makan begitu banyak. Kenapa intinya belum meledak? Apakah kau menatap karena sopan santun makanku sangat buruk? Ya, Harus kuakui, daging burung vermilion ini sungguh lezat. Kemampuan memasak yang baik. Coba sedikit. Pemuda ini, apa dia memprovokasiku? Menyiratkan aku tak berani memakannya? Tidak masalah. Aku sudah minum pil kaisar sebelumnya yang bisa menetralkan kekuatan luar biasa dari daging burung vermilion ini. Anya mange sedikit saja. Ada apa? Sakit perut?
Tidak nafsu makan? Nafsu makanku selalu sangat baik. Makan lagi. Ayolah. Makan. 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 Macan, macan, macan. Terus makan. Kau juga makan. Apa yang terjadi? Pemuda ini ternyata bisa menahannya, sementara Tetua Agung sudah mencapai batasnya. Kenapa kalian semua menatapku? Apa kalian tahu aku makan terlalu banyak, sampai tidak bisa menahan sendawa? Mafkan aku. Aku makan sedikit. Sedikit terlalu banyak. Ini, minum soup. Ini, minum ini. Ini prinsip, racun dilawan racun. Bima, apa ketiga orang ini tidak terlihat sedikit aneh bagimu? Aku sudah tahu sejak awal, ketiga orang ini tidak ada maksud baik. Jika aku tidak salah, mereka hanya ingin menggunakan hidangan ini untuk menguji kedalaman kekuatan Guru Agung. Sekarang, mereka tidak bisa menanganinya sendiri. Tapi hidangan ini, bukankah Guru Agung sendiri yang ingin memakannya? Mengkengke. Guru Agung sudah melihat semua ini? Tepat sekali. Guru Agung memang luar biasa. Aku beritahu ya, semua nutrisi ada di sup ini. Tidak perlu. Aku sudah kenyang. Aku tidak bisa makan lagi. Pil kekaisaran sudah lama habis efeknya. Sekarang aku hanya mengandalkan kekuatanku sendiri untuk melawan kekuatan Guru Agung lupa. Sungguh menakutkan tak terbayangkan. Kamu, kemarilah. Aku tidak minum pil kekaisaran. Mana mungkin aku bisa makan itu? Tidak, sama sekali tidak. Aku sudah terlalu tua. Aku tidak suka daging. Tidak bisa makan kalau begitu minum. Aku lahir di tahun ayam. Jadi aku tidak makan ayam. Seberapa dalam kultivasi pemuda ini? Alam APA yang teledekapenya? Dan aku bahkan berbicara tidak hormat padanya. Aku benar-benar pantas mati. Semua sisa makanan ini, aku tidak bisa menghabiskannya sendiri. Sayang sekali. Ada apa? Kalian mencoba meremehkanku. Ya? Cepat nih. Dia menyitakan perang pada kita. Jika kita tidak minum, kita akan menyinggungnya. Tapi orang tua ini sudah mencapai batasnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku masih bisa tahan minum sedikit. Hei, bukankah begitu? Guru Agung, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kalian. Teruslah berpura-pura. Kau tidak menduga ini kan? Guru Agung kami melihat tembus. Trik kalian sejak lama. Tanpa usaha sedikit pun, dia membunuh si Rang Tachua. Aku hanya duduk di sini. Makan ayam dan minum soup. Lalu orang itu tiba-tiba meledak. Ini bukan salah. Kami sudah minta maaf dengan tulus. Kenapa kau terus menekan kami bagai ini keras? HEI. J'engance à la con, celui-là n'y a pas d'accu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, dia memasak sup ayam itu sendiri. Guru Agung lupa. Berhentilah berpura-pura dan mempermainkan kami. Apakah kau ingin membunuh kami atau menyiksa kami hari ini? Lakukan sesukamu. Kau yang berkomplot melawan kami duluan. Kau kalah dalam pertarungan. Jadi kau mendapatkan APA yang pantas kau terima. Kenapa kalian semua berbicara dalam teka-teki padaku? Bisakah kalian mengatakan sesuatu yang bisa ku mengerti? Sungguh tak disangka, kami para veteran yang memperhitungkan setiap gerakan masih kalah darinya. Kita mati bagaimanapun. Hari ini kami akan melawannya sampai mati. Pertempuran sampai akhir. Tidak mungkin. Aku baru saja makan salah satu ayammu. Kan? Apakah itu benar-benar alasan untuk melawanku sampai mati? Sangat pelit. Tidak apa-apa. Mereka hanya dua kaisar agung. Kan? Aku akan membunuh mereka sebentar lagi. Kau terlalu memuji mereka. Mereka bahkan belum mencapai alam kaisar agung yang sebenarnya. Paling banter, mereka adalah setengah kaisar. Lajapila, para kaisar agung dari sekte tak terbatas, sudah dibantai olehmu. Maksudmu, mereka bukan kaisar agung? Tidak. Oh sayang, aku berlebihan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Sudah dengar? Guru Agung kami menganggap tingkat kultivasimu terlalu rendah, dan kau tidak berarti baginya. Aku sarankan kau tahu diri. Serahkan jiwa kehidupan padaku. Kalau tidak, jika Guru Agung kami bergerak, kalian semua akan mati. Oh, ayolah. Dalangku, aku hanya beras bahwa aku bisa mengalahkan mereka seketika. Itulah mengapa aku bertingkah begitu sombong. Lui pas quand saja. Kalian berdua sebaiknya pergi. Oh, Guru Agung. Tapi merekalah yang pertama kali menjebak kita. Kalau bukan karena keahlianmu yang superior, yang akan mati karena inti mereka meledak. Adalah kau. Tepat sekali. Berani sekali mereka menjebak Guru Agung kita. I believe what? Rasakan ini. Ayo pergi. Mencoba kabur? Tidak mungkin. Aku. Guru Agung. Kami tidak bisa mengalahkan mereka. Kau harus bertindak. Mereka berdua bukan kaisar agung, dan aku juga tidak bisa mengalahkan mereka. Aku tidak mau pergi. Aku makan terlalu banyak. Aku tidak ingin bergerak. Aku akan menggendongmu. Wah, Jeonggang. Iblis tua, jangan berani kabur. I believe what? Mau pergi kemana kau pikir? Guru Agung lupa sudah tiba. Kalian berdua sebaiknya menyerah saja. Guru Agung lupa. Apa kau benar-benar berniat memberikan pukulan mematikan dan memusnahkan kami sepenuhnya? Di belakang sekte tak terbatas kami, ada aliansi penjelajah jalan. Kau ingin mencaplok sekte tak terbatas? Aliansi penjelajah jalan tidak akan berdiam diri saja. Aliansi dibentuk oleh 8 sekte kultivasi agung dan penuh dengan para ahli. 10 kali lebih kuat dari sekte tak terbatas. Terus kenapa? Dengan Guru Agung kami di sini, menyatukan dunia kultivasi, bahkan bukan masalah. Apa artinya sebuah aliansi bagi kami? Tepat sekali. Bahkan jika aliansi ada di sini, kami akan memastikan kau menghadapi konsekuensinya. Lajapila, sekte tak terbatas milikmu adalah yang bertindak tidak benar terlebih dahulu. Serang, jangan biarkan mereka kabur. Sudah dengar? Guru Agung berkata, jangan biarkan mereka pergi. Kane, jika aku kebetulan mati di sini hari ini, aku tidak akan mengampunimu, bahkan sebagai hantu.
Jika bukan karena Guru Agung lupa dengan tingkat kultivasi kalian yang minim, beraninya kalian bertindak begitu sombong di sini? Karena kau menolak untuk melepaskannya dengan mudah, lakukan seranganmu. Penjahat nekat, beraninya kau memprovokasi Guru Agung kami. Jangan mendekat. Tak seorang pun dari kalian sebanding dengan mereka. Guru Agung. L'IA beta battu Lusnia America. Datang dengan hadiah untuk meminta maaf. Namun kita menghunus pedang melawan mereka jika ini tersebar. Que mana reputazik fil Bayangan kita akan pergi. Kalian, cepat kembali ke sini. Perhentilah berpura-pura sekarang. Tetua Agung sudah para murid ini menyergap dan memblokir kami lagi. Trik apa lagi yang kalian mainkan? Trik apa lagi yang kau punya? Silakan gunakanlah. Aku akan melawanmu sampai mati. Wah, kalian berdua, tolong tenanglah. Aku sungguh tidak ingin menyerang kalian. Guru Agung tidak ingin menyerang. Skema baru apa lagi ini? Aku sekarang mengerti maksud Guru Agung. Oh, aku juga mengerti. Tidak mungkin. Aku tidak mengatakan apa-apa, dan kalian berdua sudah mengerti? Dia sudah lama tidak mau bergerak. Mungkinkah dia sengaja bersikap misterius, mengulur waktu? Mungkin ITU Daging Burung Vermilion yang dia makin tadi. Dia memang terluka parah dan nyaris tidak bertahan. Tetua Rembulan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk membunuhnya. Guru Agung lupa, waktunya mati. Selesai. Mengapa mereka tiba-tiba menyerang? Selesai. Jiwa kehidupan murid sekte tak terbatas kalian. Semuanya ada di tanganku. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Tepat sekali. Siapa yang berani bergerak? Murid-murid ini akan menemui ajal mereka di sini. Aku tidak percaya. Jiwa kehidupan begitu banyak murid kami telah diambil oleh mereka. Kita akan mengulur waktu dulu. Ketiga pemimpin klan pergi mengundang Guru Veritas. Dia seharusnya segera tiba. Ya Tuhan, kau membuatku takut setengah mati. Aku hampir saja mati barusan. Untung saja jiwa kehidupan ini, sementara menahan dua orang tua ini. Guru Agung lupa. Mungkin ada kesalahpahaman tadi. Bagaimana kalau kita duduk untuk perundingan damai? Perundingan damai? Bagus. Aku suka perin d'un condamné. Jadi, bagaimana pendapatmu? Guru Agung, dengan kekuatanmu, memusnahkan mereka berdua akan jadi hal mudah. Mengapa repot-repot berunding damai? Dia benar-benar mau berunding damai? Ini membuktikan daging burung vermilion memang memberinya pukulan telak. Dan Jet Hidak berani bergerak. Lepaskan jiwa kehidupan murid sekte tak terbatas kami, dan kami jamin kami tidak akan melanggar kuil bayangan lagi. Angin, apa kau benar-benar menjara aku bodoh? Jika aku melepaskan jiwa kehidupan murid sekte tak terbatas kalian sekarang, kuil bayangan akan segera dibantai. Jika kau tidak setuju, aku tidak keberatan membantai kuil bayangan sekarang juga. Berninya kau. Jiwa kehidupan murid sekte tak terbatas kalian. APA kau akan mengebekin mereka? Jika mereka mati, kalian semua akan dikubur bersama mereka. Ketua sekte, kau baik-baik saja? Terima kasih, Guru Agung. Guru Agungmu tidak terkecuali. Dia terluka parah. Tidak mungkin baginya untuk bergerak. Bukankah kita sepakat berunding damai? Mengapa kau tiba-tiba berubah pikiran? HI. Jangan khawatir. Jika kau punya tu temps à papa. Kau bisa menyampaikannya. Mungkin aku bisa mempertimbangkannya, kan? Hahaha. Jangan terlalu cepat merayakannya. Guru Agung kami maksudnya, Kekulai. Kau bersujud dan menerimanya sebagai tuan dan bersumpah menjadi pelayannya. Guru Agung kami akan membunuh tanpa ampun. Guru Agung, aku benar kan? Benar. Ya benar. Pantatku. Sudah kuduga, bagaimana bisa Guru Agung mempertimbangkan tuntutan seperti itu dari mereka? Jadi dia sudah punya rencana ini sejak awal. Oh, Citra, kau masih terlalu muda. Masih banyak sekali yang perlu kau pelajari. Terutama, memahami makna Guru Agung kita di balik kata-kata. Hey, sudahkah kau memikirkannya? Kalau tidak, jangan salahkan Guru Agung kami. Karena kejam, Daging Burung Vermilion belaka tidak bisa menyakiti Guru Agung kami sama sekali. Itukah maksudku? Sudah berakhir. Sekarang dalang ini menyeret yang lain bersamanya. Hanya gertakan. Jika kau begitu mampu, biarkan Guru Agung lupa bergerak. Guru Agung lupa. Waktumu untuk mati telah tiba. Berninya kau tidak mencermati Guru Agung kami. Aku akan menghancurkan jiwa kehidupan ini. Guru Arya. Lupa kau iblis tua. Waktumu untuk mati telah tiba. Hari ini adalah hari kuil bayanganmu akan dilenyapkan dari dunia kultivasi. Guru Agung, Guru Veritas ini sudah mencapai alam Kaisar Agung. Dia salah satu dari sekte 7 bintang. Kekuatan Kaisar Agungnya, kultivasinya tidak terduga. Jauh melampaui 3 Kaisar Agung sekte tak terbatas. Akhirnya, seorang Kaisar Agung telah tiba. Kekuatan yang luar biasa. Apakah Kiel Bayangan benar-benar didekatkan untuk demusnakan hari ini? Bagaimana bisa kau membesarkan mereka dengan merendahkan kami? Penipu botak. Menghancurkanmu hanyalah masalah menggerakkan jariku. Berkayaka aku padaku. Beraninya kau begitu sombong di depanku. Kau adalah yang pertama. Kau lihat ini, beginilah sombongnya aku. Kalau kau tidak senang, ada piaku. Kau terluka oleh Daging Burung Vermilion. Kau bahkan tidak berani melawan kami berdua. Namun kau berani sombong di depan Guru Arya. Ingin mati? Guru Arya, ketiga ketua kami dari sekte tak terbatas datang ke sini untuk meminta maaf dengan membawa hadiah. Tapi orang ini menghancurkan inti dalam Tetua Agung, menyebabkan Kimation Trujisnia. Lalu dia menyerang kami berdua dengan kijam dan menjejar kami tanpa henti. Dia bahkan ingin menghancurkan jiwa kehidupan para murid sekte tak terbatas. Tolong bertindak cepat dan singkirkan dia. Guru Agung lupa. Sanggup kesampangan yang kau tunjukkan. Biasanya, aku suka menjaga profil rendah. Tapi jika ada satu hal yang kubenci dalam hidup ini, itu adalah biarawan palsu. Hahaha. Sudah lama aku tidak melihat siapapun yang seceroboh dirimu.
Ketua sekte, bawa para murid kembali dulu. Lihatlah bagaimana aku akan menangani. Baiklah. Aku akan membuatmu menyesali pernah hidup di dunia ini. Cultivator Blood His Ini memiliki niat membunuh yang begitu kuat, bahkan aku pun hampir tidak bisa bernapas. Mengerikan, aku merasa seperti perutku akan meledak ketakutan. Leluhur. Bawa mereka semua dan pergi. Terima kasih, leluhur, hati-hati. Hari ini, jika aku menggunakan lebih dari satu jari, Aku kalah. Konsekuensi memprovokasiku adalah diantar langsung ke alam baka oleh Naga Langit Maha Perkasa. Kutukan Mystic Luogang. Buddha Prajna Pamaham. Leluhur. Hahaha. Gerakan ini disebut Naga Langit Maha Perkasa. Itulah yang membuat guru mencapai alam Kaisar Agung. Bunuh dewa jika mereka menghalangi jalannya, dan bunuh Buddha jika mereka menghalangi jalannya. Di seluruh dunia kultivasi, belum ada yang berani menghadapi langsung Jerikan guru saya hingga hari ini. Guru Agang lupa, kau mati, Guru Arya. Sungguh seorang Kaisar Agung tahap menengah hingga akhir. Kekuatan I bisa langsung membunuh Kaisar Agung tahap awal. Guru Agang lupa. Terluka para olah Daging Pirang Vermilion. Tidak mungkin mampu menahan gerakan mematikan Guru Arya. Dia mungkin sudah lenyap tanpa jejak. Begitu iblis tua lupa itu mati, kurasa kau juga tidak akan hidup. jadi inilah naga langit maha perkasa milikmu, ya? Bukankah ini hanya ulat tanah kecil mungil? Bagaimana ini mungkin? Binatang kekaisaranku, bagaimana bisa berubah wujud di tanganmu? Silakan, pergi bermain. Naga Mas, Kempelela. Kau benar-benar membuat binatang kekaisaranku memutuskan perjanjian dan kabur. Siapa sebenarnya dirimu? Siapa aku? Kau bisa mencarinya di neraka. Kenapa tidak ada reaksi? Système Tercela. Kau tidak error, kan? Apa yang leluhur lakukan? Aku juga tidak begitu yakin. Tapi leluhur bertingkah seperti ini. Pasti ada alasan di baliknya. Binatang kekaisaran memutuskan perjanjian dan kabur. Kultivasinya turun di bawah Kaisar Agung. Kau tidak bisa mempermainkanku seperti ini, kan? Kota U, Guru Arya. Kau bukan lagi seorang Kaisar Agung. Aku sarankan bawa orang-orangmu dan pergi dengan cepat. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar menghancurkan binatang kekaisaran Guru Arya. Apa yang lebih menakutkan? Kultivasi Guru Arya dijatuhkan menjadi setengah kaisar olehnya. Menjadikan setara dengan kami. Guru, seperti yang diharapkan dari leluhur, dia benar-benar bisa menahan gerakan itu dan bahkan mengalahkan tamu mereka, ahli Kaisar Agung tahap menengah hingga akhir, turun menjadi setengah kaisar. Mari kita lihat kesombonganmu sekarang. Ayo, lawan aku lagi. Melawannya? Omong kosong. Biksu tua itu bisa saja menamparku sekali dan membunuhku. Sebaiknya aku segera pergi dari sini. Bima, Citra. Kemarilla. Guru. Aku tidak punya muka untuk kembali ke sekolah 7 bintang. Hari ini, aku pasti akan melawanmu sampai mati. Kose Orambis. Qui n'a pas coupé jitu connu Kevention. Tepat sekali. Daripada jiwa kehidupan kami di penjara ulih untuk dicincang seperti ikan di talena, lebih baik kita semua binasa bersama. Bahkan jika kita mati hari ini, kita tidak akan pernah tundak dalam pengkinan lagi. Benar, mari kita semua hancur bersama, berjuang sampai titik darah penghabisan. sudah berakhir. Benar-benar berakhir kali ini. Serangga yang mencoba menggoyahkan pohon besar? Benar-benar konyol. Hahaha, leluhur kita maha pengasih. Dia memberimu jalan keluar, tapi kau tidak mau mengambilnya. Sebaliknya, kau mencari kematianmu sendiri. Leluhur, tolong bunuh mereka. Mereka lebih mungkin membunuhku. Hei, Guru Arya, pikirkan baik-baik. Kau bahkan bukan tandinganku. Menurutmu ketiganya bisa melakukan apa? Bukankah itu hanya mencari kematian dengan sia-sia? Kalian bertiga bukan tandingannya. Mundur, Guru, mundur. View, nyaris saja. Sialan. Jadi kau mengingkari janjimu. Apa itu? Ini adalah formasi Sekte Agung Sekolah 7 Bintang kami. Mengaktifkan formasi ini membutuhkan kultivasi alam kekaisaran. Tetua rembulan, Teshua API, kalian berdua, bantu aku. Karena ini menyangkut sekte tak terbatas dan melibatkan Guru Arya, kami pasti tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Dengan kekuatan gabungan kami mengaktifkan formasi Sekte Agung ini. Kekuatannya menyaingi Kaisar Agung tahap menengah. Guru akan lupa. Mari kita lihat how you are dari yang satu ini. Leluhur, jika kau terlalu lama berada dalam formasi itu, kau mungkin dalam bahaya. Tolong hancurkan. Tepat sekali. Aku merasa seperti tekanannya begitu besar sampai aku tidak bisa bernapas. Sangat tidak nyaman. Aku berharap bisa, tapi aku hanya bisa membunuh Kaisar Agung secara instan. Tingkat kultivasimu tidak cukup tinggi. Kau tidak layak bagiku untuk bergerak. Bahkan kami bertiga, sebagai setengah kaisar, masih dianggap sebagai tokoh kuat di dunia ini. Beraninya kau menyebut kami kultivator tingkat rendah? Tepat sekali. Dengan kami bertiga digabungkan, kekuatan kami menyaingi kekuatan seorang Kaisar Agung. Beraninya kau meremehkan dan menghina kami?
Sanggup Hengkinen. Aku akan melawananmu sampai mati hari ini. Leluhur, aura kekaisaran miliknya begitu kuat. Jika kita melanjutkan ini, aku takut kita semua akan menemui ajal di sini. Leluhur, Jangan main-main. Ku t'as eu mon gapag. Tidak melawanimu? Itu karena kalian semua terlalu lemah. Kau mau melawanku? Aïe Greco. Terimalah ini. Artefak ini disempurnakan oleh Kaisar Agung kuno, mengumpulkan esensi ilahi langit dan dan esensi matahari dan bulan. Setelah meminumnya, kultivasi seseorang dapat langsung meningkat, setara dengan Kaisar Kau memberikannya pada kami. Jadi kalian tidak sepenuhnya bodoh. Minum-la. Cepat, Min. Setelah kalian meminumnya, aku bisa langsung menghabisi kalian semua. Guru kebenaran, orang ini jahat dan licik. Tidak mungkin dia sebegitu baik. Hati-hati jebakan. Tepat sekali, Tetua Agung. Dikhianati sampai mati olehnya, inti dalamnya meledak. Niat jahat apa yang mungkin kumiliki? Aku hanya ingin kalian meminumnya dan menjadi Kaisar sehingga aku bisa membunuh kalian seketika. leluhur, kau punya pil seperti itu. Mengapa kau tidak membiarkan kami meminumnya, tapi malah memberikannya pada mereka? Ada apa? Kau mau aku membunuhmu juga seketika? Ketua sekte, Ko le bitinta. jelaskan padanya. Citra, kau tidak akan mengerti ini. Leluhur ingin kita tidak bergantung pada pil, dan bergantung pada kekuatan kita sendiri. Berkultivasi dengan Tiken. Jadi begitu. Leluhur benar-benar telah menempatkan begitu banyak upaya untuk membimbing kami para murid. Leluhur kami menawarkan kematian yang bersih untukmu. Mengapa kau tidak datang dan bersujud? Dan dengan rendah hati berterima kasih kepada leluhur atas anugerahnya yang luar biasa? Sampong. Aku, Arjuna, dianggap seorang penguasa di dunia kultivasi. Bagaimana aku bisa menerima pemberian tidak hormat darimu? Benar sekali. Kami seperti harimau terdampar di dataran yang menjadi satu-satunya alasan seekor Anjing Penyerang Lamb, Saint Tingkat Menenga Sepertama bisa menggonggong begitu liar di sini. Bagus sekali. Bahkan jika kami hancur menjadi debu hari ini, kami tidak akan pernah menahan penghinaan. Astaga, apa yang akan kulakukan? Mon gapag et Tiga auront inhibé Jitukidak Mazukakal. Mari. Sial, aku akan mati, aku akan mati, aku akan mati. Leluhur, jika kau tidak bertindak sekarang, kita semua benar-benar akan mati di sini. Ya, leluhur, tolong jangan menahan diri. Kau bisa membunuh Kaisar Agung seketika dengan mudah. Ketiga orang ini jelas bukan tandinganmu. Bukannya aku tidak ingin bertindak, itu karena aku benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka. Sungguh keributan. Perilaku macam apa itu? Leluhur, apa kau sudah menemukan cara untuk memecahkan formasi ini? Biar ku coba kalian. Katakan padaku, jika pil-pil ini kalian berdua minum, dan kalian berdua menjadi Kaisar Agung, seberapa yakin kalian bisa memecahkan formasi ini? Leluhur, apa kau berencana pil abadi ini kepada ketua sekte dan aku? Tentu saja tidak. Citra, leluhur sedang menguji kita tentang bagaimana kita menangani krisis. Namun, leluhur, jika Citra dan aku menjadi Kaisar kita pasti akan bisa. Kita mungkin bisa memecahkan formasi ini. Guru kebenaran, kami sudah mencapai batas kami. Hahaha. Leluhur, mereka tidak bisa bertahan sendiri. Mereka menarik formasi itu sendiri. Hahaha. Tidak heran leluhur tidak ingin bertindak melawanmu. Hanya itu saja. Guru akan lupa. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Berhenti berteriak. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kalian akan meminum pil ini atau tidak? Aku bersedia meminum pilnya. Tiba tua rembulan. Kau. Baiklah. Pil ini memang asli, dan meminumnya benar-benar dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Jika mereka berdua meminumnya dan menjadi Kaisar Agung, kita bertiga kemungkinan besar akan semakin tidak berdaya untuk melawan. Memang, lagi pula kita sudah kelelahan. Setelah meminum pil dan menjadi Kaisar Agung, apakah kita masih tidak punya peluang menang? Baiklah. Setelah kita menjadi Kaisar Agung, kita akan melawanmu sampai mati lagi. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan ini. Jangan sampai terlewatkan. Cepat makan. Makan cepat. Membunuh Kaisar Agung seketika adalah keahlian. Leluhur dan kedua tetua benar-benar berhasil menerobos ke alam Kaisar secara bersamaan. 3 Kaisar Agung. Lupa, kau iblis tua. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan sekarang. Hahaha. Surga selalu menyisakan jalan untuk bertahan hidup. Hahaha. Kalian semua mati. Leluhur, bisakah kau mengalahkan 3 Kaisar Agung? Aku tidak bisa membunuh mereka. Guru akan lupa. Sekarang karena kita adalah 3 Kaisar Agung, aku ingin melihat bagaimana kau bisa melawan kami bertiga sekaligus. Leluhur, Hahaha. Inilah takdir bagi mereka yang menentang sekte tak terbatas kami. Guru Agung lupa sudah mati. Sekarang, giliran. Tetua api benar-benar dihancurkan oleh satu serangan darinya. Tidak peduli berapa banyak semut yang kau kumpulkan. Mereka tetaplah semut. leluhur, kau luar biasa.
Aku tahu itu. Mereka bukan tandingan. Tidak mungkin. Kami bertiga Kaisar Agung digabungkan. Dan dia masih hidup? Harta karun kekaisaran. Dia pasti memiliki harta karun kekaisaran yang tak tertandingi melindunginya. Kalian hanyalah sekumpulan orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Leluhur kami tidak peduli sama sekali tentang harta karun kekaisaran. Dia bergantung pada kekuatannya sendiri. Situasi sulit, ayo pergi. Leluhur, mereka mencoba kabur. Mencoba lari? Bekukan. Selamat pengguna. Kau telah berhasil membunuh 3 Kaisar Agung lagi. Hadiah sistem baru telah dikeluarkan. Silakan periksa. Guru sudah tiada. Tidak, ini tidak mungkin. Ini terlalu mengerikan. 3 Kaisar Agung. Musnah semua? Bukankah sekte tak terbatas MU sangat kuat? Kau bahkan membawa ahli dari sekte 7 bintang. Namun, bukankah mereka semua Divina Ola Guru Agung kita? Benar sekali. Lupakan saja seks 7 bintang. Bahkan jika kau membawa orang-orang dari aliansi penjelajah jalan, apa gunanya? Dengan guru agung kita di sini, menyatukan dunia kultivasi untuk kill bayangan kita. Hanyalah permainan anak-anak. Benar sekali. Dengan guru agung kita memimpin, kuil bayangan kita akan menyapu aliansi penjelajah jalan dan menyatukan dunia kultivasi cepat atau lambat. Bukankah ambisi kalian barusan menjadi sebesar ini dari mencaplok sekte tak terbatas? Ko tiba-tiba me lompa un tuc menyatukan dunia cultivasi. Dari mana kau dapat nyali ini? Captain America? Saya bersedia hendak hadap kill bayangan. Semoga guru agung lupa memberiku jalan menuju kelangsungan hidup. Saya juga tunduk. Tolong, berikan aku jalan menuju kelangsungan hidup. Tolong, berikan kami jalan Kalyur hidup-hidup. Kalian menolak ketika kami ingin menjadikan kalian budak. Sekarang, kuil bayangan kami bahkan meremehkan untuk menerima kalian. Untuk generasi yang akan datang, saya bersedia menjadi badak untuk guru agung lupa. Tolong, guru agung lupa, biarkan kami jalan Kalyur hidup-hidup. Tuker. Kalian boleh pergi. Cepat keluar dari sini, sebelum guru agung kita berubah pikiran atau kalian akan kehilangan kepala. Mereka tiba-tiba begitu patuh. Aku sebenarnya tidak terbiasa. Terima kasih, guru agung lupa. Hahaha, guru agung, langkahmu benar-benar brilian. Membiarkan ketiga kepala keluarga ini kembali itu benar-benar brilian. Hahaha. Kerja samaku juga tidak buruk kan? Pertama, intimidasi, lalu membiarkan mereka pergi. Itu memenuhi hati mereka dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Hahaha. Oh. Jadi ini adalah salah satu rencana guru agung lainnya. Orang-orang dari sekte tak terbatas pasti akan ketakutan setengah mati kali ini dan tidak akan pernah berani menyinggung lagi. Guru agung, langkahmu benar-benar cerdik. Kalian terlalu memujiku. Aku jujur saja tidak bisa mengalahkan mereka bertiga. Jadi, itu berarti Guru Agung lupa telah memusnahkan total 6 Kaisar Agung. Kultivasinya sungguh tak terduga. Ketua sekte, prioritas kita sekarang adalah mencari tahu mengapa Guru Agung lupa membiarkan 3 kepala keluarga itu pergi. Kuil bayangan menginginkan sekte tak terbatas kita tunduk. Tidak berbeda dengan menyatakan perang terhadap aliansi penjelajah jalan. Sepertinya angin perubahan sedang berdiam di dunia kultivasi. Kalian bertiga, ambil veladi pendek ini dan perjalanan mencari Guru Agung lupa. Ketua sekte Violet Corfong ini adalah harta karun kekaisaran tingkat menengah. Ini adalah harta karun pamungkas sekte kita. Kalian bahkan tidak setuju ketika pemimpin aliansi memintanya. Apakah kita benar-benar akan tunduk pada Guru Agung lupa? Setelah ini, kalian akan tinggal di kuil bayangan dan tidak akan kembali. Sekte tak terbatas kita, mulai saat ini, akan menarik diri dari jajaran 8 sekte kultivasi ini. HEI, système Persona. Aku tidak mengkritikmu, tapi aku perhatikan kau semakin pelit. Dulu, ketika aku menyelesaikan, kau memberiku 3 pil kenaikan. Kali ini aku membunuh 3 Kaisar Agung, dan kau hanya memberiku 1. Pil Kinaigon? Apa yang kau bicarakan? Ini adalah pil kebangkitan. Ini benar-benar bisa menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Tapi jika aku memakannya, aku akan meledak. Pengguna sangat cerdas. Kau bahkan belajar menyimpulkan kasus lain dari satu contoh. Sejujurnya, Jika Kotidak Bejitu Mangmaskan. aku benar-benar ingin memukul. Berita bagus, Guru Agung. Berita bagus. Sekte tak terbatas telah mengirimkan harta karun kekaisaran tingkat menengah sebagai permintaan maaf. Untuk apa aku disuruh memakai pisau jelek ini? Mengiris buah dengannya? Kau selalu mengirimiku barang rongsokan. Guru Agung, kau mungkin tidak tahu ini, tapi Violet Corfang ini luar biasa. Hanya dengan memegangnya saja, bahkan kultivator di alam Saint awal dapat dengan mudah mengalahkan Kaisar Agung tahap awal. Meskipun di tanganmu, Guru Agung, kurasa itu tidak banyak berguna. Guru Agung, mengapa kau tidak memberikannya kepada Guru Agung, orang-orang dari aliansi penjelajah jalan telah mengirim undangan, meminta kita pergi ke Tanah Suci Aliansi untuk menghadiri sidang aliansi. aliansi penjelajah jalan mengundang kita? Ini benar-benar undangan dari aliansi penjelajah jalan. Guru Agung,
Ini adalah perjamuan pengkhianatan. Kita tidak bisa pergi. Ketua sekte benar. Sekarang sekte tak terbatas telah lenyap tanpa jejak. Dan Donovan dari sekte 7 bintang dimusnahkan olehmu. Bagaimana mungkin aliansi penjelajah jalan membiarkannya begitu saja? Memang. Pada sidang aliansi ini, kemungkinan akan ada banyak kaisar yang menunggu untuk mench penghira. Kaisar Agung? Aku pikir jika aku membunuh 3 kaisar agung lagi, aku bisa menyelesaikan. Tidak. Bahkan jika itu saran singa, aku harus pergi. Aliansi penjelajah jalan yang kecil, aku bahkan tidak peduli pada mereka. Bal Amerika. Katakan pada mereka, Bahwa sidang aliansi yang katanya itu, aku akan hadir. Sepertinya Guru Agung berniat menyapu bersih aliansi penjelajah jalan dan menyatukan dunia kultivasi. Aku akan segera membalasnya. Guru Agung, kami sudah tiba di tanah suci aliansi. Kami akan segera bertarung dengan para ahli dari berbagai sekte. Bertarin? Guru Agung, kau mungkin tidak tahu ini, tapi aliansi penjelajah jalan terdiri dari 8 sekte abadi. Dengan hilangnya sekte tak terbatas, tinggal satu lebih sedikit. Makna mengundang kita adalah mereka ingin kita bergabung dengan aliansi. TAPI. Untuk bergabung dengan aliansi penjelajah jalan, seseorang harus bersaing dengan para ahli dari berbagai sekte di sidang aliansi. Jadi pertarungan tidak dapat dihindari, dan bahkan sebelum itu, akan ada banyak orang datang untuk memprovokasi kita. Oh Sayao, Mangapa Bejiturumi? Bagaimana jika mereka semua hanyalah ikan kecil yang datang menantangku? Kalau begitu aku celaka. Kane. Berapa banyak di atas alam kaisar agung yang datang hari ini ingin menantangku? Sang Guru Agung? Guru Agung, para kaisar agung tidaklah mudah ditemukan. Kau tidak bisa menemukannya di mana saja. Menurut persepsiku, tidak ada kaisar agung di sekitar sini. Mereka semua hanyalah cultivator tingkat rendah. Kau bisa memusnahkan mereka dengan lambaian tanganmu. Memusnahkan dengan lambaian tangan? Sungguh membual. Guru Agung lupa. Aku dengar bahkan Guru Arya tewas di tangan. Hari ini, izinkan aku melihat kemampuanmu yang sebenarnya. Tidak mungkin. Sudah ada penantang? Dan mereka langsung bertarung tanpa bicara? Tolong aku. Kalian berdua hanya berdiri di sana seperti balok kayu? L'un d'un GF. Guru Agung, Anda baik-baik saja? Saya tidak terluka. Dari mana datangnya binatang keji berani menyergap Guru Agung lupa? Guru Agung lupa? Maksudmu, yang ini yang hanya berani bersembunyi di balik wanita, sampah tak berguna itu? Konyol. Dilihat dari serangan terakhirmu, kau hanya diam sisi tengah. Guru Agung kami bisa memusnahkanmu dengan lambaian tangannya. Hanya alam suci tengah, aku tidak bisa mengalahkannya. Gadis muda ini lumayan cantik. Kenapa dia begitu agresif? Tidak. Orang seperti dia, yang langsung bertarung tanpa bicara, aku tidak bisa berurusan dengannya. Nona. Bejenggen. Aku ingin melihat, bagaimana kau akan memusnahkanku dengan lambaian tangan. Ayo serang. Ini Guru Agung lupa. Kudengar bahkan Kaisar Kembar Guntur dan api dari sekte tak terbatas tidak bisa mengalahkannya. Benar, pelindung dari sekte 7 bintang benar-benar berani menantangnya. Sepertinya dia bosan hidup. Lalu kenapa dia tidak membiarkan orang menyelesaikan kalimat mereka? Kenapa dia Bejitumara? Kau tidak pantas melawanku. Hahaha, kukira kau takut menyerah. Guru Agung lupa bukanlah siapa-siapa. Hari ini, aku akan membunuhmu di sini. Jangan bilang aku akan mati sia-sia oleh wanita itu sebelum aku bertemu Kaisar Agung. Guru Agung, wanita ini telah mempermalukanmu begitu banyak. Tolong, bertindak cepat. Guru Agung, cepat ajari dia pelajaran. Lalu mari kita lihat apakah dia masih berani menggonggong. Ya, tunjukkan padanya apa yang kau punya. Ashri. Kenapa kalian seperti ini? Ketika aku menyerang, darah pasti akan tertumpah. Dia hanya seorang gadis muda. Jika aku menyerang, bukankah itu hanya akan membuat orang punya bahan obrolan? Cukup omong kosong. Akui kau snap attack berguna. Berlutut. Dan bersujud 3 kali. Dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni hidupmu. Kau mencari mati. Begitu mudah, namun tidak tenang sama sekali. Citra, Hahaha. Kau pengecut. Kau hanya berdiri di sana sementara wanita yang kau cintai dipukuli dan tidak melakukan apa-apa. Kau benar-benar snap attack berguna. Wanita yang dicintai. Guru Agung, jangan dengarkan omong kosongnya. Jangan ambil hari. Tolong, bertindak dan bunuh dia. memang. Guru Agung, meskipun tingkat kultivasiku setara dengannya, setara. TAPI, dia berani memprovokasi seperti ini. Dia mungkin punya harta karun kekaisaran padanya. Aku takut, aku tidak sepadan. Akan lebih aman bagimu, Guru Agung, untuk bertindak. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa mengalahkannya. Seandainya aku tahu, aku tidak akan datang ke sidang aliansi omong kosong ini. Ketua sekte, jika aku tidak menyerah, ada alasannya. Saya mengerti, di sidang aliansi, semua ahli dari berbagai sekte akan maju untuk menantangmu, Guru Agung. Seseorang dengan kalibernya, jika kau membunuhnya, itu hanya akan membuang-buang waktu. Jangan merendahkan status. Sampong. Baik, kalau begitu aku akan menghancurkan tulangmu menjadi debu di sidang aliansi dan menjadikan seluruh kuil bayanganmu air bagi dunia kultivasi. Haha. Dia tiba-tiba melepaskanku. Bagus sekali. Beraninya kau menghina kuil bayanganku seperti ini. Berhenti di situ. Citra, Guru Agung ada di sini. Panitia, itu akan merendahkan martabatnya. Arena duel di sidang aliansi. Cisanalah, hidup dan mati tidak akan dipertanyakan. Oh, aku mengerti. Kalau begitu, ketika Guru Agung membunuhnya di arena duel, itu tidak akan membuat orang punya bahan obrolan. Kalian berdua memang tahu cara menafsirkan sesuatu, bukan? Sidang aliansi nanti sepertinya akan spektakuler.
Sidang aliansi hari ini adalah untuk mengisi tempat kosong di sekte-sekte aliansi penjelajah jalan. Setelah kuil bayangan mendapatkan pengakuan dari semua sekte, ia bisa bergabung dengan aliansi. Begitu banyak kultivator dari sekte yang berbeda ada di sini hari ini. Pasti ada beberapa kaisar agung juga, kan? Secara logis, untuk sidang aliansi, ketujuh sekte besar akan mengirim seorang kaisar agung untuk memimpin. Anehnya, tidak ada satupun kaisar agung yang muncul. Semuanya kultivator di bawah alam kaisar. Mereka pasti takut pada Guru Agong. Itulah mengapa mereka menyembunyikan iker mereka dan bersembunyi. Bagaimana bisa tidak ada kaisar agung? Apa yang kulakukan di sini? Apakah aku mencari mati kembali ke kuil bayangan? Oh, Guru Agung. Bukankah kita bergabung dengan aliansi penjelajah jalan? Sidang aliansi baru saja dimulai. Bahkan satu kaisar agung pun dari 7 sekte besar belum muncul. Jelas, mereka tidak menganggap kuil bayangan kita serius. Guru Agung, sebagai seorang kaisar agung tetap di sini. Antak Dijak Ola Cultivator, tingkat rendah ini akan menjadi aib, menodai reputasinya yang terhormat. Aliansi ini sudah kelewatan. Bahkan tidak ada penantang yang layak. Bahkan melangkah untuk bertaruh akan merendahkan martabat Guru Agung. Ayo pergi. Kedua idiot ini akhirnya pintar untuk sekali ini. Mereka tidak mendorongku ke lubang api. Harus lari. Cepat kalau tidak, siapapun bisa santai menyerah dan menghancurkanku. Ayo pergi. Mencoba melarikan diri? Tidak mungkin. Kau lagi? Wah, lihat siapa ini. Penantang dari sekte 7 bintang telah naik panggung. Sepertinya sekte 7 bintang tidak mengakui kekuatan kuil bayangan. Memang. Aku, Lia, pelindung sekte 7 bintang, menyatakan bahwa Guru Agong lupa bukanlah apa-apa selain sampah tak berguna, tanpa kultivasi sama sekali, dan sama sekali tidak layak untuk bergabung dengan aliansi penjelajah jalan. APA, Grandmaster Oblivion tidak punya kultivasi sama sekali. Siapa yang akan percaya itu? Beraninya dia menghina Grandmaster Oblivion seperti itu? Dia hanya menanggu untuk tribuna sekedar ke dalam. Satu jerikan, lelah. Tadi, wanita itu mengoceh omong kosong yang begitu sombong. Puncak kesombongan. Kita benar-benar tidak bisa membiarkannya kali ini. Tepat sekali. Jika kita benar-benar tidak menerima tantangan, bukankah kita akan benar-benar menjadi bahan tertawaan seluruh dunia kultivasi? Lagi. Apakah wanita ini sudah gila? Cultivasi, Alam, Saint-Api, Diaberani se sont bons ini? Oblivion, kau iblis tua. Tidakkah kau akan naik panggung dan menerima kematianmu? Gadis kecil, jadilah baik. Kau tidak layak melawanku. Bahkan sekarang, kau masih punya nyali untuk mengoceh omong kosong seperti itu di sini. Semua orang melihatnya. Oblivion, iblis tua itu, tidak berani maju bertarung. Mengkingka, Oblivion benar-benar tidak punya kultivasi sama sekali. Dia hanya orang tak berguna yang mengkarimati. Kaisar agung manapun tidak akan pernah membiarkan diri mereka dihina seperti ini. Mereka pasti sudah menumpahkan darahnya di tempat sekarang. Oblivion hanya penampilan tanpa substansi. Aku sekarang dalam masalah besar. Apa yang akan kulakukan? Leluhur, tolong biarkan murid ini pergi dan melawannya. Tidak, biarkan aku saja. Terakhir kali dia mencoba menjadi mak comblang untukmu. Aku belum menyelesaikan masalah itu dengannya. Kau hanyalah musuh yang sedekala. Oblivion, wanita Anda tidak bisa melindungi Anda. Cepat turunlah menuju kematian. Gadis, mengapa kau begitu keras kepala? Kau tidak layak melawan. Oblivion hanya tahu cara membual. Dia benar-benar tidak berguna. Tepat sekali, dia dihina oleh anggota sekte 7 bintang. Dengan ejekan pamungkas langsung di hadapan. Dan dia masih bisa menelan amarahnya dan menahan diri dengan kekuatan sekecil ini. Apakah dia benar-benar pantas bergabung dengan aliansi penjelajah jalan? Leluhur, tolong lakukan gerakanmu. Orang-orang ini tidak sebanding dengan kesopananmu. Kaya, kau belum memahami maksud leluhur. Para kultivator di bawah alam kaisar agung ini. Mereka sangat... Jika mereka semua datang menantang leluhur, itu akan membuat leluhur lelah sampai mati. Tentu saja, dia terlalu malas untuk bergerak. Masino, hanya kaisar agung yang layak menantangmu, kau sampah. Benar. Hanya kaisar agung yang cocok melawanku. Karena kau tidak tahu apa yang baik untukmu, maka aku akan menunjukkan kepada kekuatan sekte 7 bintang. Binatang Kaisar Harimau Putih, Harimau Putih, itu adalah binatang kekaisaran agung kuno. Kultivasinya melampaui alam kaisar agung. Dia benar-benar bisa memanggilnya. Leluhur, kau benar-benar harus menghadapi harimau putih ini. Kita semua di sini. Tak satu pun dari kita yang sebanding dengannya. Di mana harimau putih? Lion de Pulia, Agnala, Secor, Pusin, Oblivion. Hari ini, dengan darahmu, aku akan mengangkat nama sekte 7 bintangku. Harimau putih, cabik-cabiknya menjadi jutaan keping. Leluhur, hati-hati. Kekuatan binatang Kaisar Harimau Putih, Teledaikan dan dijenakan olehnya. Dia benar-benar bisa, hanya dengan satu tangan, menghancurkan kontrak binatang roh kuno, Leluhur. Kau terlalu luar biasa. Kaya. Bukankah leluhur sudah menunjukkan ini terakhir kali? Dia memutuskan kontrak naga banjir Genova. Mustahil. Ini mustahil. Harimau putihku adalah binatang kekaisaran agung kuno. Bagaimana mungkin ia bisa dijinakkan hanya dengan satu tanganmu? Harus kuakui, kucing kecil putih yang kau pelihara ini cukup lucu. Lanjutkan. Tidak. Aku tidak percaya. Kau pasti menggunakan tipuan mata. Lihatlah saat aku membuat harimau putih ini mengungkapkan wujud aslinya.
Hahaha, aku ingin melihat kalian semua berani memprovokasi leluhur kita lagi. Inilah yang terjadi. Apakah semua orang melihatnya? Bahkan binatang ilahi kuno. Telah dijenakan oleh leluhur kita. Apakah ada orang lain di sini yang berani menentang kita? Meskipun pelindung caspian hanya memiliki kultivasi alam Saint Tenga, tetapi dengan mengandalkan harimau putih ini, dia juga memegang status di sekte 7 bintang yang tidak kalah dengan Guru Yuan She. Sungguh tak disangka dia baru saja disingkirkan olehnya seperti itu. Dia benar, dia bisa membunuh kita tanpa berkeringat. Apa? Sekarang kau akhirnya takut? Hahaha. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa bahwa kematian sudah di depan pintu dan kau masih belum menyadarinya. Kaya. Kau. Salam, Ketua Sekte Hector. Anda adalah Ketua Sekte Binatang Ilahi. Hector, beraninya Anda bersekongkol melawan kami. Aku akan membunuhmu. Kau ingin membunuhku? Lihatlah sekeliling. Aku khawatir kalian bahkan tidak bisa menyelamatkan diri kalian sendiri. Formasi 3 binatang ilahi. Jadi kau sudah merencanakan penyergapan sejak awal, benar? Inilah saat yang kutunggu. Hanya saja sekte binatang ilahiku, Harimau Putih, yang telah kami cari selama serbutan, benar-benar muncul saat ini. Benar-benar mempunyai dua pirang dengan satu batu. Pria tercela. Semua sah dalam perang. Kalian semua terlalu hijau. Oblivion. Serkan Harimau Putih, dengan patu. Aku bisa mengampuni nyawa. Harimau putih apa? Maksudmu kucing ini? Perhentula berpura-pura. Kau bisa menekan harimau putih, yang membuktikan kau sudah sangat lemah. Bagaimana mungkin kau bisa bersaing dengan formasi 3 binatang ilahi? Binatang Kaisar Kura-Kura Hitam. Binatang Kaisar Kurang Penuh. Mongkol. 2 binatang ilahi kuno muncul sekaligus. Sepertinya ketua sekte berniat membunuh Oblivion. Maju. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serkan Harimau Putih Sekarang. Dan belum terlambat. Leluhur, hati-hati. Kanon, ketua sekte binatang ilahi. Meskipun hanya Kaisar Agung tahap awal, tetapi bahkan ahli alam Kaisar tahap menengah hingga akhir pun tidak berani mudah menyinggungnya. Dia bisa mengendalikan binatang, bertarung di atas levelnya. Para kultivator sekte binatang ilahi seluruhnya tidak boleh diremehkan. Selama dia seorang Kaisar Agung, maka aku bisa membunuhnya seketika. Semua pertunjukan itu. Seekor ayam utuh, seekor kura-kura utuh. Kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku, ya? Bien récupéré t'as eu. Jika aku ingin membunuhmu, itu semudah membalikan telapak tangan. Keras kepala dan tidak bisa diperbaiki. Kalau begitu jangan salahkan aku karena Kijang Galak Kijang. Binatang Kaisar Cilik, Mongkol. Seeker Ki, Kylan. Mengkingka. Tunggangan Maharani Asmara. Juga dijinakkan olehnya. Jenis kontes apa ini? Jelas ini pembantaian. Oblivion pasti akan binasa sekarang. Mempertontonkan pertunjukan besar. Kukira itu akan menjadi sesuatu yang mengesankan. Setelah semua itu, dia hanya menjalankan kebun binatang. Kultivasi binatang kekaisaranku. Semuanya di atas alam kaisar. Hari ini, kau pasti akan mati. Binatang ilahi, dengarkan perintahku. Hancurkan Oblivion dan rebut kembali binatang kaisar harimau putih. APA. Ini. Kekuatan Oblivion terlalu menakutkan. 3 binatang kekaisaran kuno telah secara bersamaan ditekan dan dijinakkan dalam waktu kurang dari sebatang dupa terbakar. Dia benar-benar menjinakkan 4 binatang kekaisaran kuno. Inikah kekuatan sejati Oblivion? Mustahil. Ini tidak mungkin. Siapakah kau sebenarnya? Bukankah kau yang punya deretan tulang patah di tubuhmu? Kau sudah memolesnya hingga berkilau. Apa kau benar-benar berpikir seorang playboy? Jangan bunuh aku. Jangan lupa. Hidupnya masih di tanganku. Hahaha. Citra. Kau penjahat pengkhianat. Kau benar-benar merapal kutukan berbisa pada Citra. Selama kau tidak membunuhku, aku jamin aku tidak akan menyakitinya. Hahaha. Kalah, kau menggunakan taktik hina seperti itu. Sekte binatang ilahi tidak punya malu dan aliansi penjelajah jalan tidak turun tangan untuk mengaturnya. Leluhur. Kutukan berbisa itu aktif dengan sangat cepat. Kami takut kami tidak akan cukup cepat. Apa yang harus kita lakukan? Bunuh saja dia. Aku punya pil kebangkitan yang bisa menyelamatkan Citra. Hendro, kau benar-benar mempermalukan aliansi penjelajah jalan kita. Dari mana bajingan ini berasal? Mencuri kilku? Guru akan lupa. Aku Prabu. Ketua Sekt Awan Biru. Itu hanyalah usaha sepele, tidak layak disebut. Oh, terima kasih banyak. Apa kau gila? Mengapa kau ada di mana-mana, tidak bisa menahan diri? Ya? Guru Agung lupa sangat angkuh. Beraninya dia berbicara seperti itu kepada Ketua Sekte Prabu. Ketua Sekte Prabu berasal dari latar belakang kultivator pengembara. Jenius, sekali seumur hidup. Jenius. Dan kultivasinya kini telah mencapai alam Kaisar Agung tahap menengah. Bagaimana jika dia Kaisar Agung tahap menengah? Leluhur kami masih bisa memusnahkannya dengan lambaian tangan. Itu adalah campur tangan saya yang tidak perlu. Dengan kekuatan Guru Agung lupa, membunuh sekadar Hendro. Tidak memerlukan bantuan dari luar. Seni kinesis pedangnya bahkan lebih cepat dari racun Hendro. Leluhur, kau tetap harus berhati-hati. Aku paling benci mencuri kill. Mon gars constate-tu. Aku akan menghancurkan. Ketua Sekte Prabu dia. Pinuja untuk membalaskan dendam. Sekte 7 bintang kita. Kekuatan Ketua Sekte Prabu tidak boleh diremehkan, bahkan oleh pemimpin aliansi. Aku ingin melihat bagaimana Guru Agung lupa mengatasi ini.
Ada apa ini? Dia berlutut bahkan sebelum bertarung? Saya memohon kepada Guru Agung untuk menerima saya ke dalam kuil bayangan. Bahkan jika hanya sebagai pelayan rendahan, saya akan dengan senang hati menerimanya. Ketua Sekte Prabu, dia benar-benar tunduk pada Guru Agung lupa. Selama 100 tahun terakhir, Prabu telah mengikuti keyakinan, jika dewa menghalangi jalanku, aku akan membunuhnya. Jika Buddha menghalangi jalanku, aku akan membunuhnya. Dia bahkan tidak menghormati pemimpin aliansi. Dan sekarang dia ingin bergabung dengan kuil bayangan yang kecil? Kau benar-benar ingin bergabung dengan kuil bayangan? Hahaha, dia yang memahami zaman adalah orang bijak. Saya telah lama mengagumi Guru Agung. Mohon pertimbangkan kepala iblis itu, Hendro, sebagai hadiah inisiasi saya untuk bergabung dengan kuil bayangan. Leluhur, selain Anda, kuil bayangan kita tidak memiliki kaisar agung lainnya. Dengan bergabungnya dia, kekuatan kita akan sangat meningkat. Benar, leluhur. Si Tujula. Aku akan menjadikannya pengawal pribadi. Semua makhluk remeh yang tidak bisa kukalahkan akan kuhadapi dengannya. Aha. Baiklah. Saya melihat ketulusanmu. Saya dengan enggan menerimamu. Terima kasih telah menerima saya, Guru Agung. Kau baru saja bergabung. Aku tidak punya apa-apa yang bagus untuk diberikan padaku. Ini. Anggap saja ini hadiah inisiasi. Ini adalah taring inti, harta karun pamungkas sekte tak terbatas. Dulu, saya, pemimpin aliansi, memintanya dan tidak diberikan. Sekte tak terbatas justru memberikannya kepada Guru Agung lupa. Harta karun kekaisaran ini berlevel kaisar agung tingkat menengah dan tidak ternilai harganya. Namun Guru Agung lupa, bahkan tidak meliriknya. Begitu saja memberikannya kepada Prabu. Saya sangat berterima kasih atas anugerah Guru Agung. Mulai sekarang, saya akan melewati api dan air demi kuil bayangan. Bersedia mati 10.000 kali. Tidak masalah. Tidak perlu terlalu formal. Lakukan saja yang terbaik. Oke? Jika kau melakukannya dengan baik, aku bahkan akan memberimu sepasang syaringan. Saya tidak percaya kekuatan kuil bayangan begitu mendalam. Saya juga ingin bergabung dengan kuil bayangan. Saya juga bersedia menjadi pelayan di bawah Guru Agung. Mohon terima saya, Guru Agung. Saya juga bersedia. Saya juga ingin bergabung dengan kuil bayangan. Guru Agung, mohon terima saya. Hahaha, Guru Agung. Guru Agung, lihat setengah dari aliansi penjelajah jalan. Bersujati, depanmu, momentummu sekarang hampir membayangi pemimpin aliansi. Kurang ajar. Hema yang hina, beraninya kau mengoceh omong kosong yang begitu sombong. Aura kekaisaran yang begitu menekan. Saya nyaris tidak bisa bertahan, leluhur. Pemimpin aliansi Wijaya, Prabu, kau benar-benar mengkhianati aliansi penjelajah jalan. Kau pantas mati, 10.000 kali. Prabu sekarang adalah bagian dari kami, dari kuil bayangan. Apa yang akan kau lakukan tentang itu? Saya sudah berada di tahap akhir alam kaisar dan aura kekaisaran yang saya lepaskan tidak berpengaruh sama sekali padanya. Sepertinya saya tidak bisa menghadapinya secara langsung. Demi Guru Agung lupa, saya akan mengampuni hidupmu. Saya dengar kultivasimu sangat misterius, ilahi dan tak terduga. Beranikah kau datang ke zona terlarang aliansi bersamaku untuk sebuah pertarungan? Aku bisa mengalahkanmu seperti anakku sendiri. Apayang perlu ditakuti? Guru Agung, pemimpin aliansi, adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di tahap akhir Kaisar Agung. Di seluruh dunia kultivasi saat ini, tidak ada yang bisa bertahan 3 gerakan melawannya. Anda sama sekali tidak boleh ceroboh. Leluhur, mohon pertimbangkan lagi. Guru, satu-satunya yang bisa mengalahkan Wijaya adalah Kaisar Agung nomor 1 di dunia kultivasi, Maharani Asmara, TAPI. Dia telah menyepi dari dunia selama 10.000 tahun. Selain itu, zona terlarang aliansi itu memiliki banyak pembatasan dan hanya dia yang mengetahuinya. Apa kau pikir aku bahkan mengakuinya? Pembunuhan ini praktis datang sendiri kepada. Bagaimana mungkin aku tidak mengambilnya? Zona terlarang aliansi sebenarnya adalah altar neraka. Benar. Di altar ini, kita akan lihat siapa yang bisa menaiki lebih banyak tangga. Siapapun yang menaiki lebih banyak tangga, dia yang menang. Bagaimana menurutmu, Guru Agung lupa? Jadi, setelah semua itu, ini bukan pertarungan? Tidak. Tunggu. Bagaimana jika di dalam pagoda ada kultivator di bawah tingkat Kaisar Agung yang bersekongkol melawanku? Maka aku tamat. Guru Agung lupa. Beberapa saat yang lalu, Anda bersumpah mati-matian. APA, sekarang setelah kita di garis finish, apa Anda mulai takut? Apa kau pikir aku akan takut? Ya. Meniki tangga tidak masalah. Tapi aku ingin membawa seorang asisten. Prab, kau ikut denganku, oke? Baik. Leluhur, bawa aku juga. Aku juga. Kalian berdua tetap di bawah. Aku hanya butuh Prabu. AO. Hey altar. Aigreku. Tidak peduli berapa banyak orang yang kau bawa, itu tidak berguna. Jika kalian tidak bisa menahan aura penekan di dalam pagoda, kultivasi kalian senua akan lumpuh dan direduksi menjadi sampah tak berguna. Mengapa orang tua ini menuntunku dengan cara ini? Jangan-jangan monster level rendah akan melompat keluar entah dari mana dan membantai aku, kan? Guru Agung lupa. Jika Anda tidak sanggup, katakan saja. Tidak perlu memaksakan diri. Kata-kata itu, kau juga. Baik, kalau begitu, silakan. Apa maksudnya itu? Apa dia memasang jebakan? APA? Guru Agung, apa Anda terlalu takut untuk melanjutkan? Lihat, Guru Agung lupa, tidak berani melanjutkan menaiki pagoda. Omong kosong, kami telah menempuh perjalanan jauh dan belum sempat beristirahat. Guru Agung hanya lelah. Apa kau tidak bisa melihat? Dia nyaris tidak bisa bertahan. Kalian. Lihat, Guru Agung sudah mencapai lantai 2. Jadi setelah semua itu, tidak ada penyergapan. Kau baik-baik saja.
Prabu, bisakah kau bertahan? Aku masih bisa bertahan. Ngomong-ngomong, di altar ini, mengapa tidak ada satupun kultivator aliansi penjelajah jalan sama sekali? Aura kekaisaran di altar ini sangatlah kuat. Tanpa kultivasi seorang kaisar agung bahkan menaikinya, hanyalah angan-angan. Jadi maksudmu, hanya mereka yang memiliki kultivasi kaisar agung yang bisa menaiki altar ini dan aku sudah cemas sepanjang waktu. Seharusnya kau bilang lebih awal. Ada APA? Lelahar, kau tidak takut kan? Aku takut. Satu-satunya yang tidak kutakuti adalah kaisar agung. Guru, aku tidak bisa menahan aura kekaisaran. Aku mungkin tidak bisa naik lebih tinggi lagi. Tidak apa-apa. Jika kau benar-benar tidak tahan, turun saja. Ini selalu menjadi kontes antara dan pemimpin aliansi. Kan, tidak apa-apa. Kau tidak dibutuhkan di sini. Turunlah dan sembuh. Baik. Karena leluhur bertekad untuk menyelesaikannya. Aku, pemimpin aliansi, akan menemanimu sampai akhir. Kau baik-baik saja? Ada aura kekaisaran di dalam altar ini. Bahkan salah langkah sedikit saja bisa melumpuhkan kultivasi seseorang. Tidak heran Victor ingin menantang leluhur dalam kontes memanjat di altar. Jadi dia berencana menggunakan aura kekaisaran altar untuk diam-diam mencelakai leluhur. Niatnya pantas dihukum mati. Namun, karena leluhur, setuju untuk memanjat altar bersamanya. Dia tentu punya penanggulangan. Bahkan ketua sekte Prabu tidak tahan aura kekaisaran altar dan pergi. Guru Agung lupa masih bertahan dengan keras kepala. Omong kosong, kultivasi leluhur kami sangat tinggi. Memanjat 3 tingkat lagi akan mudah dan anggun. Hahaha, sejak awal waktu, kecuali Maharani Asmara, tidak ada yang pernah melangkah ke tingkat keenam. Apakah kau bilang kultivasi leluhurmu berani setara dengan Maharani Asmara? Hahaha. Aku tidak menyangka, aura kekaisaran altar begitu menindas. Leluhur, tolong jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Ini adalah aura kekaisaran dari tingkat kelima altar. Aku seorang kaisar agung tahap akhir, namun aku hampir tidak bisa bergerak. Fakta bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang, berarti dia pasti sudah mengonsumsi pil kekaisaran langka dunia sebelumnya. Aku terlalu lelah. Aku tidak bisa jalan. Aku mulai tua. Kau harus mengakui ketika kau mulai tua. Kan? Ya, kau pasti lelah. Kau naik duluan. Baiklah. Aku akan menunggumu di tingkat keenam. Idiot, hanya pil kekaisaran. Pasti tidak cukup untuk menahan aura kekaisaran tingkat keenam. Tunggu saja sampai intimu hancur. Jangan kultivasimu lumpuh. Bagaimana dia bisa langsung ke tingkat keenam dalam sekali jalan? Mungkinkah aura kekaisaran altar melemah? Pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi. Mangap aku Belomnek? Merasa tidak enak badan? Bagaimana dia bisa memiliki kultivasi seperti itu? Mungkinkah dia telah menembus Kaisar Agung tahap akhir dan mencapai alam Kaisar Agung puncak Maharani Asmara? Jika kau merasa tidak enak badan, kau bisa menungguku di sini. Aku penasaran ada apa di atas sana. Aku akan pergi melihatnya. Tunggulah aku di sini. Siapa yang Guru Agung lupa remehkan? Jika aku mengakui kekalahan di sini, apa yang akan terjadi pada kehormatanku? Aku, pemimpin aliansi, akan naik sekarang juga. Oh. Ya ampun. Bagaimana dia bisa jatuh? Dia salah langkah. Di usianya. Bukankah jatuh seperti itu akan melumpuhkannya? Pemimpin aliansi, bagaimana kabarmu? Hati dao pemimpin aliansi hancur. Kultivasinya lumpuh. Mungkin kejahatan menjadi manusia biasa? Hahaha. Ingin untung malah buntung. Dia malah mencelakai dirinya sendiri. Rasakan itu. Tampaknya leluhur kita telah memenangkan kontes ini. Kau baik-baik saja. Pemimpin aliansi, bagaimana satu kali jatuh membuatmu menua begitu banyak? Kau bajingan, kau sudah kelewatan. Katakan pada kami, metode apa yang kau gunakan? Aha, jadi kau kira untuk menang melawan pemimpin aliansi. Betapa hina. Hei, jika kekuatanmu kurang, jujurlah mengakui kekalahan. Berhentilah memfitnah kami di sini. Aku mengerti. Jelas kau punya niat buruk, berharap melumpuhkan kultivasi leluhur kami, tapi kau malah menderita kerugian ganda. Omong kosong. Kau pikir siapa Guru Agung lupa milikmu? Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sejempol jari pemimpin aliansi kami. Aku jelas melihat dia merencanakan ini sejak lama, berniat menghancurkan kultivasi pemimpin aliansi kami. Apa hubungannya denganku? Dia jatuh sendiri. Aku tidak mendorongnya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, pemimpin aliansi altar neraka ini, bukankah kau yang mengundangku untuk memanjatnya? Guru akan lupa. Memang benar aku mengundangmu memanjat altar, tapi aku tidak menyuruhmu menggunakan metode licik. Hari ini, kau harus memberiku, pemimpin aliansi, penjelasan. Ya, kau harus memberi penjelasan. Kau harus memberi penjelasan. Sepertinya aku dijebak. Begitu banyak kultivator sekte dalam, dan tidak ada satupun dari mereka yang kaisar agung. Apa yang akan kulakukan? Ketua Sekte Prabu, kau terluka oleh pembatasan neraka. Mirip-mirip kami akan bangkit dan menyerang bersama. Kau sama sekali tidak bisa menghentikan kami. Benar. Sedangkan untuk dua sampah tak berguna ini, akan semudah menghancurkan semut. Kalian mengeroyok kami dengan jumlah lebih banyak. Pahlawan macam apa kalian ini? Itu karena leluhur curang duluan. Trik apa yang kubawa? Katakan saja kalau ku berkandang. Jangan lakukan trik ini. Semuanya, tolong tenangkan amarah kalian. Izinkan aku berkata bebera papa kata. Nah, masalah ini, meskipun ini kesalahpahaman.
Pemimpin aliansi MU tentu saja terlihat cukup tua setelah jatuh itu. Bagaimana kalau Begini? Penjelasan apapun yang kau inginkan, sebutkan saja, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan. Oke? Beraninya kau membantah? Kau pasti menggunakan harta karun Kekaisaran Langka. Jika tidak, bagaimana kau bisa benar-benar tanpa cedera? Jika kau berani memanjat tingkat kinam lagi, aku akan menerima kekalahanku. Kupikir ini masalah besar. Memanjatnya lagi? Baiklah, aku akan memanjatnya lagi. Kau seorang pria yang menepati janji. Kan? Naiklah lagi. Kau sudah cukup tua. Kau harus jujur dan terpercaya. Prap, tolong pastikan untuk menjaga. Murid-murid, kuil Bayangan. Tidak boleh ada kesalahan. Ya. Memanjatnya lagi, memanjatnya lagi. Guru akan lupa. Harta karun kekaisaran di dalam dirimu pasti tidak kekentean. Aura kekaisaran pagoda misterius 9 tingkat untuk kedua kalinya. Tunggu saja sampai kau menjadi manusia biasa sepertiku. Orang macam apa mereka ini? Mereka terlalu heboh hanya karena menaiki beberapa tangga. Kau sendiri kehilangan pijakanmu. Kakimu tergelincir. Dan kau menyalahkanku? Tapi naik sejauh ini, ke lantai 6 sekaligus memang sangat melelahkan. Aku akan memanjat beberapa tingkat lagi, hanya untuk membuatnya kesal. Dia sudah naik ke tingkat kelima. Aku menolak percaya, dia bisa naik lebih tinggi lagi. Harta karun kekaisarannya pasti tidak akan bertahan. Clara, lihat. Leluhur akan mencapai tingkat keenam. Dan ekspresinya tidak berubah. Leluhur sungguh luar biasa. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Mengapa intinya belum hancur? APA, Master masih naik lebih tinggi. Tingkat ke-7, tidak. Tingkat ke-8. APA, tingkat ke-8. Leluhur kita telah mencapai tingkat ke-8. Oh tidak, leluhur telah memicu pembatasan Ultra Neraka. Hahaha. Meskipun kultivasinya tinggi, memasuki lantai 8, berarti kematian pas. Apa yang dia katakan benar? Bahkan Kaisar Agung nomor 1 legendaris di dunia kultivasi, Maharani Asmara, hanya mencapai lantai 7 sebelum dimusnahkan oleh pembatasan altar neraka. Ketua Sekte, Leluhur. Jangan khawatir, kultivasi leluhur sangat mendalam. Dia akan baik-baik saja. Tanpa apa ini? Mengapa energi Yin begitu kuat di sini? Sepertinya tidak ada seorang pun di sini selama berabad-abad. Siapa di sana? Entu? Oh, itu bergerak. Mereka yang mengganggu kedamaianku. Akan mari. Hei, aku bilang padamu, aku seorang pengecut total, jadi jangan coba menakutiku. Manusia, kamu tidak terlihat. Berasal dari dunia ini. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu tentang aku? Kultivator dunia ini sama sekali tidak bisa mencapai altar terlarang ini. Kamu pasti seorang pelintas dunia, sama sepertiku. Kamu juga seorang pelintas dunia? Benar. Dahulu kala, di zaman kuno, aku berpindah dunia dari Kekaisaran Dirgantara Agung ke dunia ini, tetapi aku dirugikan oleh penjahat. Dan terperangkap di sini selama 10.000 tahun. Kamu juga berpindah dunia dari Kekaisaran Dirgantara Agung? Kalau begitu kita sebangsa, mari kita berpikir bersama, dan mencari cara untuk kembali. Aku sangat merindukan rumah. Rumah? Itu pernah menjadi harapan yang sia-sia bagiku, tapi aku sudah terlalu lama terperangkap di sini. Hidupku sudah di ambang akhir. Aku tidak bisa pulang. Tidak apa-apa. Jean Ganjadi melancolie padaku. Aku bisa menyelamatkanmu. Tidak ada gunanya. Aku sudah terlalu lama membusuk di tempat terlarang ini. Aku sudah seperti lilin dalam angin. Tidak ada harta karun tak ternilai di dunia ini yang bisa menyelamatkanku. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Bagaimana mungkin salah satu dari kita menipu yang lain? Lihat ini. Ini bukan obat dari dunia ini. Katakan saja apakah ini bisa menyelamatkan. Bisa. Ini, makanlah. Aku kembali seperti penampilanku 10.000 tahun yang lalu. Apa yang kamu tatap? Tadamu. Hemo. Tidak. Tidak, maksudku. Kamu hanya. Kamu sangat cantik. Menatap lagi, dan aku akan mencungkil matamu. Wah. Aku tidak melihat. Aku tidak melihat. Kamu, baru saja pulih. Kamu harus beristirahat. Aku akan melihat-lihat lantai 9. Aku punya obsesi ini. Jika aku tidak melihat semuanya, aku tidak enak hati. Segel lantai 8 altar neraka rusak. Pergi periksa siapa yang bisa membangkitkan Maharani Asmara, kerangka naga ilahi. Tidak boleh jatuh ke tangkanya. Lihat energi Yin jahat dari altar, semakin berat dan berat. Guru Agung lupa pasti telah gegabah menerobos altar dan memprovokasi roh-roh kuno itu. Kalau kau tanya aku, leluhurmu sudah mati di lantai 8. Sayang sekali kultivasinya, mempertaruhkan segalanya hanya untuk pamer. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kultivasi leluhur kami tiada banding. Dia akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja, lalu mengapa dia belum turun setelah sekian lama?
Tunggu sebentar lagi. Guru mungkin akan keluar kapan saja sekarang. Leluhurmu tidak akan kembali. Menunggu lebih lama lagi, hanya membuang-buang waktu. Kupikir akan ada bos besar di lantai 9. Setelah semua itu, hanya kantong tulang rusak ini. 10.000 tahun, sudah 10.000 tahun penuh sejak ada yang membangunkanku, melihatku. Mengapa kau tidak berletak? Hanya kantong tulang rusak. Berani berteriak padaku? Akan kuberi kau tamparan keras di muka. Simen, rasakan murkaku. Kau tidak takut dengan API Itlas Naga Obeyer? Siapa sebenarnya? Jika aku memberitahumu, kau akan ketakutan setengah mati. Dengarkan. Kakekmu ini bernama Leo. Leo, aku belum pernah mendengarnya. Tidak masalah jika kau belum pernah mendengarnya. Hari ini, aku akan memastikan kau mengenalku. Apa yang coba kau lakukan? Buang air kecil. Persuara-la. Aku akan membunuh cultivator bodoh. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Ini hari keberuntunganmu. Ini kencing bocah perawan yang aku gunakan. Bicaralah. Bicaralah. Jangan bilang aku benar-benar mengencinginya sampai mati. Kan? Aku adalah kerangka naga ilahi. Kamu benar-benar menggunakan kencing bocah perawan untuk membuat fakta dengan kau sudah kelewatan. Bacta, c'est bu à Bacta Kensi. Jangan bahas itu. Ini bukan tempat untuk berlama-lama. Cepat keluar. Selama ini, kerangkaku telemanikin pagoda misterius ini. Sekarang setelah kerangka itu membentuk fakta denganmu, pagoda misterius akan runtuh. Otidak. C'est bon ça cul Mazi Dibawasana. C'est bon ça cul. Pagoda Mysterious Runtu. Mengkingka. Dia membuat marah kerangka naga ilahi. C'est bon ça cul. C'est bon ça cul. Cepat pergi. Pagoda itu runtuh. Oh tidak. Pagoda misterius 9 tingkat, menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Lantai 9 altar, memiliki berkat kerangka naga ilahi. Jika ada yang berani melanggar, kerangka naga ilahi akan meledak dengan energi spiritual. Selura altar, akan runtuh. Maksudmu, leluhur kita memasuki lantai 9. Leluhur benar-benar luar biasa. Dia benar-benar mencapai puncak secara langsung. Sekarang mari kita lihat apa yang harus kamu katakan. Fahir, pemimpin aliansi, cepat pergi. Ketua sekte, ini bukan waktunya untuk sombong. Altar itu runtuh, leluhur masih di dalam. Citra, Tenangla. Citra, lari. Jadi bagaimana jika Guru Agung lupa MU mengalahkanku? Jadi bagaimana jika kultivasinya lebih tinggi dariku? Setiap lantai altar ini dibangun dari batu roh 1000 tahun. Kekuatan Dao yang terkandang dalam batu roh ini sangat mengerikan. Begitu altar ini runtuh, leluhurmu pasti akan mati. Aku mengerti sekarang. Pasti kau, rubah tua, yang menghitung bahwa altar akan runtuh dan sengaja mengirim leluhur kami ke kematiannya. Akan kubunuh kau. Jangan salahkan pemimpin aliansi kami. Leluhurmu terlalu sombong dan angkuh. Perani manajeskan kemegahan drakonik dari kerangka naga kuno itu. Tidak, leluhur akan baik-baik saja. Begitu Guru Agung lupa MU mati, mari kita lihat berapa lama Kiel Bayangkan bisa tetap sombong. Ketua Sekte Prabu, apakah kau benar-benar akan menentangku? Aku berjanji pada Guru bahwa aku akan melindungi murid-murid kuil bayangan selama aku di sini. Jangan pernah berpikir untuk mencelakai sehelai rambut pun di kepala mereka. Kalau Bajda Jenggon salahkan aku karena berbalik menyerangmu tanpa peringatan. Semuanya, dengarkan. Yunu Tampa Emperor. Siapa itu? Selalu mengoceh. Bunuh tanpa ampun. Bunuh tanpa ampun. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Leluhur, sangat bagus kau aman dan sehat. Leluhur, siapa wanita ini? Mengapa kau memegang tangannya? Oh. Biar ku perkenalkan kalian semua. Ini adalah. Ini adalah. Ada apa? Prabu, kau mengenalnya? Salam, Maharani Asmara. Salam, Maharani Asmara. Maharani, 10.000 tahun telah berlalu, dan kau akhirnya muncul. Kau Maharani Adira? Ada apa dengan ekspresi itu, APA? Apa aku tidak layak menjadi Maharani? Tidak. Aku hanya sedikit terkejut. Maharani, kau pernah seorang diri, membantai 90 Kaisar Agung, dan mendirikan aliansi penjelajah jalan. Tapi mengapa kau lalu menghilang, tanpa jejak? Dan mengapa kau di sini, hari ini? Ceritanya panjang. Tapi sekarang, aku telah bergabung dengan kuil bayangan. APA. APA. Dengarkan baik-baik kalian semua. Guru Agung Lupa adalah sahabat tersayangku. Mulai hari ini, jika aliansi penjelajah jalan berani melawan kuil bayangan, kalian akan menjadikanku musuh. Jadi Guru Agung Lupa dan Maharani Adira adalah kenalan lama. Pantas saja kultivasi leluhur menembus langit dan kekuatannya tak terbatas. Nah, siapa di aliansi penjelajah jalan yang berani meremehkan kekuatan kuil bayangan kami? Untung aku tunduk lebih awal. Dengar, biar aku perjelas. Aliansi penjelajah jalan yang kau sebut itu, aku sama sekali tidak peduli tentangnya. Tapi hei, semuanya. Jika kalian semua tunduk pada kuil bayanganku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menerima kalian. Hahaha. Sanggup benar-benar tak tahu malu. Leluhur bayangan, leluhur pedang suci, leluhur santai. Tuan, ketiga leluhur ini, Telemenggesinkin Jerry selama 10.000 tahun. Kekuatan mereka hanya sedikit di bawah Maharani Adira. Kemunculan mendadak mereka, hari ini menunjukkan mereka datang, bukan untuk berdamai. Ketiganya adalah Kaisar Agung. Aku akan menghabisi mereka dalam satu gerakan. Misi selesai. Sempurna. Kau pikir aku khawatir tentang mereka? Bocah kurang ajar, kau mencari mati. Mereka di sini untukku. Mundur. Baju banyak tahan telah berlalu, namun kekuatanmu belum meningkat sama sekali. 3 kepalaku akan dicuriki lagi. Tidak. Tunggu. Aku akan mengurus ini untukmu.
Hei, kau pikir kau bicara pada siapa? Kalian bertiga dulu untuk merebut kekuatan kerangka naga ilahi. Kau bersekongkol melawanku, menjarakanku di altar. Tempat aku menderita erosi selama 10.000 tahun. Sekarang kalian bertiga tiba tepat waktu. Mari kita selesaikan semua Urizen, yang baru dan lama. Maharani Adira, kultivasimu memang tak tertinggi di bawah langit. Bahkan kita bertiga bersama pun tidak bisa mengalahkan, tapi itu 10.000 tahun yang lalu. Sekarang, kau bukan tandingan kami lagi. Terima telapak tangan ini dariku. Kultivasi Maharani, sungguh menakutkan. Seorang kultivator Kaisar Agung tahap menengah, sepertiku, bahkan tidak bisa menahan satu gerakan ini pun. Gonceng Cosmos. Apa kalian pikir kami tidak siap menghadapi kalian selama 10.000 tahun ini? Kami menipumu untuk menempa pagoda misterius 9 tingkat, dan menggunakan kerangka naga kuno untuk melemahkan kekuatanmu. Harta karun kekaisaran langka dan binatang kekaisaran telah lama kami ambil. Bahkan jika kau masih pada kultivasi Kaisar Agung Puncak, kami masih bisa bersaing denganmu. Maharani Adira, hari ini menandai akhirmu. Pedang, datanglah. Binatang kekaisaran, naga azur, mengkol. Pertama kantung kosmos, lalu pedang Suanyua, dan sekarang binatang suci, naga azur. Apakah aku bermimpi? Menampilkan begitu banyak kemegahan. Akan jauh lebih baik jika aku menghabisi mereka dalam satu gerakan. Hema. Beraninya kau mencuri harta karun kekaisaran dan binatang kekaisaranku. Benar-benar tak kahumel. Semua senjata ilahi kuno ada di tanganku. Bahkan jika kalian semua menyerang bersama sekarang, itu seperti ngengat terbang ke api, mencari kehancuran sendiri. Leluhur pedang suci, apa kau gila? Masih ada murid dari sekolah pedang sucimu di sini, sekelompok semut. Jika Marika Mati. Maharani Adira, Serakin Kerangka Naga Ilahi Sekarang. Dan kami mungkin akan mempertimbangkan mengampuni semut-semut ini. Leluhur, Tuan, apakah kita benar-benar akan dikorbankan bersama mereka? Mereka sudah kelewatan. Ketika dewa bertarung, semutlah yang menderita. Sombong, terlalu sombong. Jangan khawatir tentang itu hari ini. Lihat saja bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Kekuatan pedang Suanyuan adalah tertik kau akan terbakar. Mundur. Aku akan menggurus mereka. Sungguh menakutkan. Apakah ini kultivasi Maharani Adira? Dengan satu napasnya, aku merasa akan mati kapan saja. Benar-benar layak menjadi yang tertinggi di dunia kultivasi. Pedang Shenyuan jatuh. Dan angin serta api menyebar, seperti api liar. Terima telapak tangan itu. Seperti yang diharapkan dari Maharani Adira, mampu menandingi pedang Shenyuan. Lalu bagaimana dengan binatang kekaisaranku, naga azur? Dan kantung kosmosku. Silent. Leluhur, guru. Leo. Bodoh, beraninya kau langsung menahan aura pedang Suanyuan. Dia sudah lenyap menjadi debu dan asap. Maharani Asmara. Kali ini, mari kita lihat siapa yang bisa melindungi. Maharani Asmara, waktunya mati. Kau mencuri senjata ilahi kuno ini, tapi itu masih belum cukup. APA. Kau tanpa saudara? Hebat. Leluhur sangat menakjubkan. Aku tahu leluhur akan baik-baik saja. Baiklah, majulah, serahkan sisanya padaku. ITU pasti Kerlendangga. Kerangka naga ilahi yang membantunya memblokir serangan ini. Sepertinya yang memecahkan segel pagoda misterius bukanlah Maharani Asmara, melainkan bocah kurang ajar ini. Berapa kali kerangka naga ilahi dapat membantunya? Kau bisa lari, tapi kau tidak bisa bersembunyi. Kuali, datanglah. Kuali Shen. Baka, Serakin Kerangka Naga Ilahi. Atau aku akan memurnikanmu di sini. Bahkan Kuali Shenong sudah dikeluarkan. Sepertinya pemenangnya sudah ditentukan. Sudah berakhir. Legenda mengatakan tidak ada yang bisa melarikan diri dari Kuali Susi ini. Sepertinya kerangka naga ilahi pun tidak bisa menyelamatkan guru. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa lolos dari penjara Kuali Shenong? Kecuali jika dia bukan Kaisar Agung, melainkan alam ilahi di luar langit. Alam ilahi apa? Aku menolak untuk mempercayainya. Naga Azur, cepat bunuh bocah ini. Kalau begitu aku akan bermain dengan nagamu sebentar. Apakah Guru Agung memiliki binatang kekaisaran? Aku tidak tahu, tapi Guru Agung bilang begitu, jadi pasti punya. Hanya gertakan, 4 binatang surgawi ini di tangan aliansi. Apa yang mungkin bisa kau panggil? Naga Azur, cepat bunuh dia. Oh, benarkah? Kiluarko, Naga Kenshin Kuno. Tidak mungkin. Kerangka naga ilahi adalah binatang suci tertik. Bagaimana mungkin ia membuat fakta denganmu? Abayang Mustahil Tonton. Kau pikir itu mustahil karena pandanganmu terlalu sempit. Jadi bagaimana jika kau sudah menaklukkan kerangka naga itu? Aku masih punya armor ilahi kekosongan agung yang melindungi kau sama sekali tidak bisa menyakitiku. Oh, pakaianmu saja sampai bersinar. Biar ku beritahu kau dengan berkah air kencingku. Pakaian apapun akan terkikis habis. Semprotkan padanya untukku. Oh, Mulari, naga kencing. Tahan tamu kita di sini. Dia benar-benar menghancurkan armor ilahi kekosongan agung dan meremehkan 3 kaisar agung tersembunyi. Kill Bayangin kita menyutukin dunia kultivasi. Sudah di depan mata, Guru Agung sungguh luar biasa. Kata-kata tak cukup bagiku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana memujinya sekarang. Untung aku tunduk lebih awal. Aku tidak pernah berpikir kultivasi Guru Agung ternyata melampaui permaisuri. Sepertinya gelar Kaisar Agung nomor 1 di dunia kultivasi akan segera berganti tangan. Bagaimana kau punya kekuatan sebesar itu, Mengkingka? Sistem? SSSD.
Amlah. Cukup bagimu untuk tahu. Jangan mengatakannya dengan keras. APA Marcelana, aku pasti akan berkultivasi dengan rajin mulai sekarang. Cepat atau lambat, aku akan berjalan berdampingan dengan Guru Agung. Bagaimana? Siapa lagi yang tidak yakin? Guru Agung lupa telah memasuki alam dewa. Kita tertinggal jauh. Aku menyatakan position pada Heal Bayangin. Guru Agung, seluruh aliansi penjelajah jalan telah tunduk pada kau akan segera bisa menyatukan dunia kultivasi. Siapa yang mau menyatukan dunia kultivasi? Aku buru-buru menyelesaikan misi dan kembali menikmati kekayaan dan kemuliaan. Ada yang tidak beres. Aku membunuh 3 kaisar agung kali ini. Mengapa tidak ada notifikasi sistem? Aku. Memiliki ambisi di tempat lain. Semuanya, kultivasi Guru Agung lupa. Di RSQ, mulai hari ini, Guru Agung lupa akan menjadi kaisar tertinggi yang baru. Di dunia ini, hanya dia yang layak menyandang gelar kaisar. Kultivasi Guru Agung lupa tiada banding. Kami bersumpah akan mengikutimu sampai mati. Kami memohon kepada permaisuri untuk menggabungkan keinginan kami. Guru Agung. Tidak perlu rendah hati. Di dunia kultivasi saat ini, siapa lagi selain kau yang bisa memikul tanggung jawab berat ini? Aku mengerti. Guru Agung pasti merasa-rasa upacaranya belum cukup. Saat kita kembali, kita pasti akan mengadakan perjamuan penobatan yang agung. Hanya itu yang benar-benar sesuai untuk gelar kaisar kita. Siapa yang memberimu kepercayaan diri buta ini? Sekarang aku benar-benar akan dibunuh oleh kalian berdua. Dalan. Kirana, cepat panggil Kereta Awan Ungu untuk membawa Guru Agung kembali ke kuil. Baiklah. Tunggu. Tidak perlu repot seperti itu. Dengan seni kinesis pedangku. Bukankah lebih cepat? Ayo berangkat. Hei, keseimbanganku tidak bagus. Apa maksudnya ini? Memaksaku, ya? Ayo berangkat. Le bipelant. Aku mabuk pedang. Kirana, kita juga harus cepat kembali dan bersiap. ML. Système Tercela. Aku sudah menyelesaikan ini. Misi membunuh 9 kaisar agung. Misinya sudah selesai. Kapan kau akan memberiku hadiahku? Para murid kuil bayangan sedang mempersiapkanmu untuk menyatukan dunia kultivasi dan naik tahta kekaisaran. Tapi kau bersembunyi di sini bersantai. HEI. Kau datang di waktu yang tepat. Ada sesuatu yang ingin kukatakan pada maaf. Tapi aku telah menyelesaikan misi sistem. Aku mungkin harus kembali ke duniaku yang asli. Kau akan kembali? Bagaimana denganku? Jangan khawatir. Kau pasti bisa kembali juga. Aku akan kembali ke Dirgantara dan menunggumu. Misi selesai. Pengguna akan kembali ke dunia asal dan menerima hadiah 10 miliar rupiah ditambah 10 tambang emas. Jadi akulah yang menyelesaikan misi. Bukan sistemnya. Apa kau keliru? Aku la yang menyelesaikan misi ini. Tidak, penggunaku selalu dia. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau mempermainkanku. Akhirnya kau sadar juga? Kalau tidak, kenapa kau pikir kau dipilih untuk datang ke sini? Itu hanya untuk membantuku menyelesaikan tugas membunuh 9 terakhir Kaisar Agung. Aku sudah membunuh 90 Kaisar Agung, tapi aku secara tidak sengaja terperangkap di altar ini. Aku tidak punya pilihan selain meminta sistem memilih orang lain untuk membantuku. Selama misi selesai, aku bisa pergi dari sini. Aku akan kembali. Kalau tidak, kenapa kau pikir saat kau muncul, aku bisa tahu bahwa kau sama sepertiku? Dazar Anakaram. Aku akan melawan. Selanjutnya, aku akan menikmati semua kemakmuran dunia ini atas namamu. Hei, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Hei, Jean Camperge. HEI. apa yang harus kulakukan jika kau pergi? Orang macam apa ini? Benar-benar tercela dan jahat.